C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah malam ini jumpa lagi kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita sayangi, dalam bingkai persaudaraan seukhwah Islamiyah, dan juga tentu dengan hadirnya saudara-saudara kita non-muslim untuk menyikapi dialog lintas agama atau diskusi terkait dengan tema Tuhan buatan atau Tuhan palsu. Tema kita malam ini terkait dengan tema yang kita sajikan tadi sore, meskipun dari pihak OTN-nya belum ada yang maksimal untuk memberikan jawaban, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sabar ya. Kita geser posisi dulu. Ini bagus. Tes mic. Memotak. Nah. Kita naikkan saudara-saudara muslim untuk mengkaji tema ini. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Malam ini sehatkah? Sehat. Ada yang belum makan? Ada yang belum tidur? Sama seperti aku juga belum tidur. Halo, semangat malam. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Semangat malam Ibu. Dari mana nih? Katolik, Protestan, Islam? Halo. Halo Ibu, kok jadi diam Ibu ini? Gimana sih Ibu? Diam-diam baik. Oke, Ibu diturunkan ya Bu ya. Ibu kayaknya masih pemalu. Halo, sama. Langsung mengecas teman-teman. Belum tidur juga? Sama kita. Belum tidur, sama. Ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman OTN, mumpung saya lagi ngantuk, naik yuk. Biasanya kalau saya lagi ngantuk tuh nggak terlalu fokus. Fokusnya cuma pada yang lain aja. Halo, semangat malam. Halo. Halo Om. Wow. Kenapa ya? Pada enggak ini ya? Sabar. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam, Bang. Halo. Halo. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Cek. Abang ini gimana sih? Halo, semangat malam. Ngomong kali Bang.
Halo. Hai. Apa sih? Apa dia ini? Turun. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Islam Bang. Islam. Ada yang ingin disampaikan? Saya kira boleh naik Bang ya? Ya, ini sudah di atas. Siap. Ada yang mau disampaikan? Ya, izin Bang. Ya. Naon? Buka kamera ini Bang. Iya. Apa yang ingin disampaikan? Bang. Ya. Ini Bang, begini Bang. Ya. Apa itu? Saya kan di daerah ini kan biasa Islam. Cuma di daerah ini kan hampir tidak ada suara azan dan sebagainya itu Bang. Di mana posisi? Saya ada di Kalimantan Bang. Oh, ya. Terus? Iya. Cuma dia terus mayoritasnya juga kan di sini kan banyak maaf nih banyak orang Dayak gitu kan yang non Muslim. Jadi Ya, agak susah dengar ini Bang. Jadi kadang mau masjid pun tidak ada. Gak ada masjid mungkin. Yang nggak ada masjid Bang. Oh iyalah, kalau nggak ada masjid gimana masuk orang azan? Itu Bang. Azan aja nanti sendiri pas mau zuhur, azan. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, naik di pohon, azan. Mendengarkan suara azan pada saat waktu sholat gitu. Dan orang-orang pada datang. Gitu ya Bang ya? Siap Bang. Makasih Bang. Oke? Siap. Oke, makasih saudaraku. Salam kenal, sehat terus. Ya, sama-sama. Belajarlah azan. Oh, tidak ada suara azan. Azan lah. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanya wabarakatuh. nih Bang, Nanya, ya. Nanya api apa, di Bang? Bukit Tinggi ada Bang? Api di Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Ada. Sumatera Barat ada. Di Bukit Tingginya? Bukit Tinggi, cuman alamat lengkapnya saya kurang tahu di mana. Tapi ada kok, sering kok orang api Sumatera Barat live, ada Datuk di situ. Ya. Iya. Oke Bang. Mau nanya itu aja Bang. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertaruh di Indonesia. Apa kabar? Ina tetap tinro. Halo, semangat malam. Ajeng. Ini teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan. Yang muslim please please. Nah, doa aja dulu. Halo, semangat malam. Ada moderator datang, mampus. Kayak lehernya nanti sama moderator ini. Desi, ini apa? Muslim atau apa emang ya? Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kartu. Apa tuh ini kan? Ayo, yang muslim tolong didukung ya kegiatan kita. Tap layar aja di bawah sambil ngopi. Jangan mengganggu dulu dong. Kita mau diskusi dengan yang non muslim gitu. Saya diam-diam aja.
Aduh, ngapain? Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Ini ngomong. Pala tuh. Dia nggak. Dorong gerobak aja di sana. Masa naik dulu. Teman-teman muslim, kalau kupingnya nanti merah dibuat kan gak enak juga. Jadi baiknya dibawa aja. Jangan iseng dong. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo bang. Ya, halo juga. Katolik Protestan. Islam bang. Islam. Dalam bang turnai lagu bang. Oke. Islam bang. Iya, mau debat dengan saya atau gimana nih? Udah cuma Mau debat dengan saya murtad dulu. Minta dibaptis sama bom-bom. Halo, semangat malam. Halo bang. Bang Juma. Katolik Protestan. Enggak bang, saya Islam bang. Saya mau nanya bang. Saya kan punya temen orang Kristen, dia selalu nanya soal apa ya? Gak pernah sekolah juga ya. Teman-teman muslim yang ada pertanyaan DM aja dong. Jangan bikin kesal teman-teman kita. Ya, kasihan mereka yang datang sini nunggu-nunggu mau debat ya loh. Kalian naik tampil. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam bang. Ya, Katolik Protestan. Aku Islam bang. Oke. Nggak lucu, nggak empas terus, nggak lucu, itu nggak ada lucu-lucunya. Menurut kalian lucu nggak? Lucu nggak? Lucu nggak? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam bang. Katolik Halo, Protestan. selamat malam. Satu kali aja bang. Katolik Protestan. Halo. Katolik Halo. Protestan. Katolik atau Protestan? Ini cuman mau nambah follower bang. Islam bang. Halo Bang Suma. Halo juga. Akhirnya yang Kristen diikutkan turun juga kan gara-gara kalian bonyok. Nanti dimaki, tersinggung ibunya. Padahal kalian sendiri yang cari gara-gara. Kenapa ndak kayak jadi dari kemarin kayak gini ya? Memotak. Nah. Coba dari kemarin pas aku ngantuk kayak gini, aku nggak ngantuk lagi, bilang ngantuknya. Halo, semangat malam. Halo. 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 Katolik Protestan. Hindu. Orang Vespa. Apa itu? Orang Vespa. Maksudnya? Di Gretoba. Apa orang ini? Orang Kenapa begini? Vespa. Kenapa dia itu? Kenapa dia? Motor Vespa, kenapa motor Vespa, kenapa? Motor Vespa. Oh, ini pendeta. Extra MC Right ST. Sabar ya teman-teman ya. Dari dulu ini ada pendeta tidak tolak ditolak, digambar tidak mau. Padahal titelnya ada STMTH, STMTH.
nggak nerima. Gimana ya? Coba lagi lah. Bismillah. Menolak undangan. Nakut. Itu aja banyak. ST, H, MT, K. Diundang ditolak. Mana sih? ST, MT, H. ST. Sabar ya. Kalau ngantuk, udah tidur aja ngantuk. Kenapa ini? Kenapa nih? Kenapa? Kenapa bang? Disengat tawon. Hah? Kenapa? Panuan. Oh. Ambil ini daun galingkang. Daun galingkang. Habis itu peras airnya. Minum. Kenapa dia? Gangguan jiwa atau kenapa? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tema kita terkait dengan Tuhan buatan atau Tuhan palsu. Artinya Tuhan palsu itu yang tadinya bukan Tuhan, tiba-tiba jadi Tuhan, gitu maksudnya. Bukan Tuhan, ya manusia, apalagi dilengkapi dengan dalil kan, kisah para Rasul 2 nomor 36. Yang kita bahas tadi sore kan itu bagaimana Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat kan gitu. Silakan ajukan permintaan. Ajukan permintaan. Silakan. Ayo, silakan, semangat. Halo Zeus. Halo. Lari lagi. Silakan teman-teman ajukan permintaan, kita diskusi di sini. Diskusi yang baik, tapi ya kita tidak menghujat, tidak menista sebuah agama, tapi benar-benar kita menguraikan kebenaran kan gitu. Silakan. Ayo. Mana nih? Hotelnya mana? Halo. Halo juga. Selamat malam Bang Suma. Malam. Wih, Katolik Bang. Halo. Agama Katolik. Protestan. Protestan. Ya, Protestan. Ya, baik. Silakan buka kamera, kita diskusi, Bang. Kalau tidak usah pakai kamera. Kenapa bisa? Muka jelek. Ya, samanya kita pakai masker berarti, Bang. Biar kejelekan kita ini nggak nampak. Satu begini saja Bang Suma. Bang Suma kan dari Makassar toh? Ya. Yo. Abang dari mana? Saya juga Makassar Bang Suma. Oh, saya ini sama dari tak berarti. fansnya Bang Suma. Oh.
Kenapa dia tidak buka kamera Kipeng supaya kenal gimana tahu besok bisa makan soto Iya. sama-sama. Teh ya make. Kodi tanja kah? Kamu jadi. Aduh. Sama-sama jadi kapang. Iya. Guruku. Ngapa nak kulinak ke gurunya? Padahal Protestan. Baron Kakak mi. Halo, Diandra, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma, maaf salah pencet Bang, maaf. Oh iya, salam kenal Bang ya, sehat-sehat Ya, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, semangat malam. Halo Bang. Katolik Protestan. Mula-mula Bang. Ah, Mula-mula. gula-gula. Mula-mula. Maksudnya Gereja mula-mula. oh, gereja muda-mudi. Ya udah, ayo gimana? Silakan. Buka kameranya, santai aja kita. Buka kamera. Mama. Mama tak. Mama cek. Oh. Halo, semangat malam. Semangat malam. Konten-konten yang ada di bawah silakan ajukan permintaan. Naik ke atas ini kita diskusi, nggak usah takut. Santai aja. Saya aja yang ngantuk ini santai kok. Halo, semangat malam. Halo, Iya, selamat malam. malam juga Bang. Pembahasan apa nih Bang? Dari Katolik Protestan Abang. Dari Protestan Bang. Protestan terkait Tuhan palsu. Ada di antara kita yang menyembah Tuhan palsu. Kenapa Abang bilang begitu? Karena dilantik sama Tuhannya Yahudi. Buka kamera boleh Bang? Apa? Buka kamera. Mama. Kenapa tersiksa sekali batinnya dengan tema ini? Baru baca tema udah pada kabur semua. Padahal temanya bagus. Kalau Tuhannya Yahudi menjadikan yang disalib itu sebagai Tuhan bagi Anda, kebetulan Tuhan saya juga menjadikan iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, Tuhan saya menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai junjungan. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah menjadikan iblis sebagai junjungan, sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Gitu. Begitu juga aku tengok di dalam KPR 2 nomor 36, ya di situ tertulis seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Ya, ternyata Al-Quran juga mengkonfirmasi itu. Gimana dong? Jadi apakah kalian sudah pasrah ini? Pasrah. Sudah pasrah. Tapi kalau tengok pendeta-pendeta kalian itu, kalau dia lagi monolog di komal-komalnya mereka, paling anak-anak Tuhan, paling selamat, paling surga, paling penghuni surga, paling anak-anak Tuhan, paling pewaris surga. Kalau lagi khotbah depan jemaat, wah paling pintar. Tapi giliran
bertemu dengan kita, takut, nggak berani, nggak ada nyali, sembunyi semua, ngumpet. Ini aja nih, MR Estra M Suraib SPH diundang, ditolak terus, dijambak, ditolak terus. Titel nggak malu, dengan titelnya. Kita berbaris kayak rel kereta api pun panjangnya, dijambak malah nggak mau. Wah, dasar kanuta. Biasanya sih oten-oten itu memang di atas jam 12 ya. Kalau jam segini mereka masih di ini rapat tua. Halo, semangat malam. Malam Bang Suma. Malam juga Katolik Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Belum bisa kebuka Bang. Belum bisa, belum dewasa ya. Oh iya. Bang mau tanya, itu Taurat, Zabur, Injil itu kitab agama siapa ya? Yahudi dan Nasrani, bukan Islam, bukan Kristen, tapi itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang. Kalau masalah Nasrani dia pakai kitab apa dia? Nasrani juga merujuk kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka masih merujuk kepada Taurat, Zabur, dan juga hikmat Injil yang Nabi Isa ajarkan. Nasrani itu kitabnya apa itu Bang? Kok nggak pernah Taurat. saya baca? Taurat. Mereka masih mengkitabkan Taurat. Ya. Taurat itu muncul kalau saya lihat 4000 sebelum Masehi Bang. Nasrani itu Isa Al-Masih abad 1 Bang. Bagaimana bisa pakai Taurat yang sekarang 4000 sebelum Masehi? Sekarang anda Kristen, sebagai Kristen pakai Torah nggak? Loh, Taurat, Zabur, Injil kitabnya itu dari Israel semua. Iya, aku tanya, orang Kristen sekarang masih merasa pakai Taurat nggak? Iya, itu kan satu negara apalagi aja. Nasrani. Apalagi Bagaimana dengan Arab bisa pakai kitab-kitab Israel semua? Masalah generasi. Mana ada kami umat Islam pakai kitabnya orang Yahudi? Emang kami penjajah yang suka rampas hak orang. Di Islam itu enggak. Ayat Al-Quranmu sendiri aja mengatakan, meluruskan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memberitakan bahwa dulu ada Membenarkan. Ya, membenarkan bahwa dulu ada Torah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi itu bukan kepada Kristen. Kristen lain. Kristen bukan pemilik Torah. Kristen itu penumpang gelap yang ngambil terjemahan kitabnya orang dalam bahasa Septuaginta. Begitu, Cumi. Terus Musa Daud Isa Masih itu kan kitabnya itu apa semua, Taurat, Zabur, Injil juga. Iya, tapi Kristen ini nggak ada hubungannya dengan kitab-kitab itu. Kristen itu hanya menggunakan kitab Septuaginta yang tak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Kalian itu penumpang gelap, hanya menggunakan kitab Spanyolong dari agama Yahudi. Berarti Al-Quran tak nyolong kitab-kitab Yahudi ya? Al-Quran tidak ngambil kitabnya orang. Kata siapa Al-Quran ngambil kitab? Terus Musa itu Taurat bukan kitab Yahudi. Kalau ada sebuah buku bercerita tentang Soeharto, bukan berarti mengambil kitabnya Soeharto. Cuma namanya diceritakan. Al-Quran datang. Al-Quran datang mengabarkan tentang Torah dalam bahasa Arab. Bukan berarti Al-Quran itu mengambil Taurat. Gimana Bang? Bang Suma, coba kau lihat. Musa membelah lautan di ayat Al-Quran ada, di Alkitab juga ada, sama-sama. Kan sudah kubilang. Apalagi? Kan sudah kubilang, Al-Quran menceritakan tentang kisah yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tapi Al-Quran tidak mengambil kitabnya Nabi Musa lalu menempelkan di kitab Al-Quran. Tidak sama seperti Kristen, ngambil kitabnya Yahudi, nempel di kitabnya, dimasukkan dalam kitabnya.
Beda dong. Sudah sama-sama Musa membelah lautan tertulis. Kok masih beda lagi? Emang Musa ada berapa orang? Al-Quran menceritakan kisah itu. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahma. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya sebelum Al-Quran ada kitab bernama Torah yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan kasih sayang terhadap kaumnya. Dan Al-Quran datang, diwahyukan kemudian memberitakan tentang kitab Taurat itu dalam bahasa Arab. Bahasa kitab Musa ditulisan dalam Arabia dalam bahasa Arab. Terus Musa, Daud sama Isa Al-Masih itu tertulis untuk bangsa apa di Al-Quran? Bani Israel. Berarti kan bukan bangsa Arab. Hei, Bukan untuk bangsa Arab. yang bilang untuk bangsa Arab siapa, Cumi? Alamak. Siapa yang bilang? Sekarang begini. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Kristen? Coba jawab. Lah ya, Yesus hidup waktu zaman Yahudi. Yesus, saya tidak tanya Yesus. Yang saya tanya you. Sebagai orang Kristen, kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agamamu? Jawab. Yesus aja sendiri agamanya Yahudi. Saya tidak tanya Yesus, Fred. Yang saya tanya you. Yesus memang orang Yahudi, wajar karena kitab Torah untuk dia. Sekarang saya tanya you, pemakan babi, pemakan anjing, kucing, balau, tikus. Kenapa ada kitabnya Yahudi ada samamu? Jawab. Jawab. Ya, itu dari sana sudah dibikin Alkitab. Isinya Taurat sama Injil. Saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Jawab dulu. Kan itu sudah dikanonkan abad keberapa itu? Saya tidak tanya itu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Jawab. Mau tanya kitab Yahudi di Alkitab memang sudah dari sananya begitu? Justru karena itu aku tanya, Cumi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitab agamamu? Israel aja itu pindah ke Arab sana abad ke-7, siapa yang pindahkan? Mana di mana aku lempar es paluk juga kalau di Al-Quran itu nggak ada kitabnya Yahudi, di Al-Quran itu nggak ada kitabnya. Musa, Daud itu, Isa Al-Masih itu kitab apa itu? Cuman disebutkan namanya, bukan kitabnya diambil. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahma, udah disampaikan begitu. Yang saya tanya, Ayat Al-Quranmu saja mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan tapi diserupakan. nah, apakah itu Injil? Sekarang saya tanya, waktu Yesus dan Isa Al-Masih, Ini nggak pernah mau ditanya orang ini, gimana sih lo? waktu Yesus dan Isa Al-Masih waktu penyaliban apa berada di tempat yang sama? Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa utusan Tuhan itu disalib, Al-Quran datang memberitakan, sampaikan kepada mereka si kuclok bahwa Nabi Isa tidak mereka salib. Yang mereka salib. Bagaimana bisa Al-Quran abad ke-7 menceritakan abad 1? Yang menceritakan siapa Al-Quran itu? Lah iya, siapa saksinya di abad ke-1? Sekarang saya tanya, Al-Quran itu yang menuliskan, yang mewahyukan siapa? Yang membayukan Allah, sedangkan Allah Ya sendiri Allah, tidak tahu siapa yang itu tahu. tidak tahu siapa yang disalibkan. Itu tahu. Ya iya, Sekarang yang kalau- disalibkan Sekarang kalau saya tanya. Allah aja tidak tahu. Sekarang kalau saya tanya samamu, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa siapa? Jawab. Dalam rupa siapa? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Tanya dulu kau, rupa siapa? Jawab cepat. Rupa siapa? Tunggu dulu, saya dulu. Hei! Oi Sampara. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Rupa siapa? Jawab. Saya belum baca itu. Nggak mungkin. Cuma Alkitab. Alkitab itu 42.000 lebih ayat. Tak mungkin masuk di otak semua, ada dihafal.
Masa kau dikalah sama Bang Sum? Aduh. Oh, mama Kalau Bang Suma pinter bisa hafal nggak 42.000 ayat Alkitab? Ya, suka-suka gue yang mana mau hafal, mana tidak ada. Lah, kau sendiri punya kitab nggak hafal, gimana sih? Lah iya, makanya kan saya bilang saya belum baca, belum lihat maknanya seperti apa di situ. Kau itu tinggal 2 hari lagi meninggal, kau tidak tahu baca kitabmu. Aneh-aneh aja kau ini. Udah sudah bau tanah, nggak bisa baca kitabnya, nggak tahu. Di dalam kitabmu diceritakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa tompel kah, timbul, panjul, Darto Helen, atau siapa? Dalam rupa siapa? Di situ coba Bang Suma lihat aja maknanya di situ apa tertulis. Kan sudah ada tertulis di situ. Oh pula suruh saya yang bertanya sama Bu. Kamu kan pintar Alkitab, kenapa nggak lihat situ aja maknanya? Bukan masalah pintar tidaknya. Yesus diceritakan menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa siapa? Rupa timbul, panjul, Darto Helen. Makanya Gile, itu atau siapa? baca jangan satu ayat. Beban pembuktian itu ada samamu, Tarigu. Kamu yang mengatakan itu. Kalau Bang Suma mau makna dari itu semua, nanti saya DM. Kalau memang Bang Suma mau. Nenekmu kiper. Oh, beda. Oh, belajar lagi sana. Belajar. Kenapa? Ayo kita kupas semua. Al-Quran. Coba. Dalam Al-Quran kamu kupas sih. Kali kau. Apakah Bible bahasa Indonesia aja kau tidak tahu, kamu kupas Al-Quran. Apakah waktu penyalipan itu Yesus yang saudara level apa? masih berada di tempat yang sama? Selamat malam. Halo. Nggak ada suara itu. Bang Kuma, Yesus dan Isa Al-Masih itu hidup bersamaan atau tidak? Tidak. Yesus itu tokoh fiktif. Tapi di Alkitab diceritakan semua, disebutkan semua tempat kehidupannya, teman-teman hidupnya, tempat ziarah kehidupan Yesus itu masih ada sampai sekarang. Kalau Isa Al-Masih satu pun tak ada. Dengar dulu, jangan longor kali kau. Jangan mentang-mentang kau makan babi kau terlalu longor bicara. Isa Al-Masih tak ada tempat satu kehidupan pun bisa dibuktikan sekarang. Dengarkan saya. Isa Al-Masih itu, dengarkan ya, aku ajar samamu ya. Gini, dalam bahasa Ibrani, anak Miriam itu dipanggil dengan sebutan Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram disebut Iso Al-Masih. Iso Al-Masih. Dalam bahasa Arab, bahasa yang serumpun dengan itu menyebutnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Iso Al-Masih, terus Yeshua HaMashiach. Yesus itu, dengar dulu. Abad 1 siapa yang memberi nama? Siapa yang memberi nama dia di Palestina? Dengar dulu, mamanya yang memberikan nama. Orang Yahudi tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani. Nah, iya makanya saya tanya. Setelah Nabi Abad Isa, 1 Isa Al-Masih siapa yang memberikan nama di Palestina? setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, puluhan tahun kemudian muncul pengarang-pengarang bebas menyebut dalam bahasa Yunani Iso disebutnya menjadi Yesus. Diam dulu. Isa Al-Masih itu dihilangkan semua. Diam dulu. Saya selesaikan. Lalu pengarang-pengarang ini, penyesat-penyesat ini menjual Isa Al-Masih dengan menggunakan bahasa Yunani ke orang-orang Roma dan Yunan. Dibengkokkan ajarannya, dibelok-belokkan kayak ular ajarannya. Wahyu datang dari langit meluruskan ajaran itu.
Tapi Al-Quran datang menegur kitabmu, menegur agamamu. Bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, Yesus itu tidak disalib. Dan saya bisa buktikan kebenaran Quran saya melalui Bible bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa bisa demikian? Karena pengarang kitabmu hanya mengumpulkan cerita-cerita, berita-berita yang ada di sekitarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga mereka menyadur cerita itu antara Nabi Isa yang disadur dan juga yang disadur itu adalah penggantinya, bergabung menjadi satu cerita dalam sebuah kitab. Jadi kitabmu menceritakan ada dua Yesus dan dua keadaan. Yesus yang tidak disalib dan Yesus yang disalib. Itu dua Yesus yang berbeda. Yang kau sembah di gereja itu Yesus yang lain. Begitu. Berat, berat pastinya. Gak ada ilmu sih, cuman modal ngeyel. Dah, istirahat, kau istirahat. Istirahat. Kayaknya kau udah mengantuk. Halo? Halo? Saya pula dibilang ngibul. Coba aja. Coba. Al-Quran saya dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dari Allah. Kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Yesus? Matamu. Gak ada itu Bible kanon dari Yesus, gak ada. Semua kitabmu itu hanya dihasilkan dari penyelidikan. Oke, catat itu. Tuhanmu, Yesus, sudah turun ke bumi nih. Tuhanmu sudah turun ke bumi. Tapi kenapa nggak ketemu dengan Lukas? Memetak. Nah. Kenapa nggak ketemu dengan Lukas? Kenapa nggak ketemu dengan Markus? Kenapa nggak ketemu dengan Paulus? Tuhanmu sudah turun jadi manusia. Kenapa nggak ketemu dengan penulis-penulis Bible? Nabiku Nabi Muhammad tidak bertemu langsung dengan Allah, tapi Allah mengutus Roh Kudus kepadanya untuk menyampaikan firman Allah. Nah sekarang Yesuslah penyampai firman itu. Kenapa Yesus tidak memberitakan firman itu kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Kenapa? Kenapa dia harus meneliti, melakukan penelitian, menyusun berita-berita? Kenapa? Masa kalah sama Nabiku? Begitu bosku. Buka mic-mu itu. Buka mic-mu, kau jangan bicara sendiri. Hei, Samuding. Bangun. Tidur dia, tidur. Bobok lah. Bobok. Halo, semangat malam, setan. Semangat malam, setan. Apa kau? Halo. Apa kau? Buka kamera. Apa? Buka kameranya. Apanya kau bilang? Buka kamera. Oh, terus kalau aku buka kamera aku, mau apa kau? Diskusi. Hah? Diskusi, Paman. Oh, diskusi apa kita? Tuhanmu Diskusi dulu kau sekarang sama ini. Sama siapa ini? Si yang kau sembah itu Tuhan palsu yang kau sembah di gereja. Nah, apa? Yang kau sembah di gereja itu palsu berdasarkan KPR 236. Apa bang? Kau ke gereja hari apa?
Apa? Ke gereja hari apa? Hari Minggu. Yang kau sembah di sana siapa? Hah? Yang kau sembah di sana siapa? Tuhan Yesus. Tuhan palsu itu, Tuhan palsu. Terus siapanya? Itu dilantik dia, dibuat Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Apa agama Bang? Saya Muslim. Apa agama? Muslim. Muslim. Saya pun Ya. Islam. Apa? Saya juga Muslim. Elah. Gangguan berarti. Terus kenapa tadi kau kayak orang marah-marah? Islam dia Islam. Bang Juma, main sama Bang Jackson si Dungu itu bang. Ya Muslim bang, Muslim. Muslim, saya Muslim bang. Itu Jackson itu ngawur terus dari tadi itu saya nonton itu bang. Suruh kesini ya bang. Bang Sianipar juga naik tadi bang. Yang mana Jackson? Kasih mati dia bang, kasih mati dia si Jackson. Yang mana Jackson itu yang mana? Jackson itu si penghujat itu. Tanya Bang Sianipar itu dia naik di room Jackson itu bang. Yang mana orangnya? Si Jackson itu banyak penontonnya itu 1, lebih K itu bang. Oke. Nantilah kita cari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Saya turun Bang Juma ya. Saya selalu makasih. semangat abangku, semangat. Iya makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Akil, saudara Muslim. Halo Bang Juma. Ada yang mau disampaikan? Wassalam. Iya, salam kenal aja bang gitu. Oke, Gak ada lagi? pernah naik di sini kembali dinaikkan. Gitu Ya. aja. Oke, Kan kita makasih. udah dimuncikin terus dari dulu nggak pernah dinaik. Abang Juma Naikkan gitu. kasih bedakan agama Muslim sama Katolik. Bedakan bagaimana sehingga ada yang Islam Katolik memang berbeda. berbedanya bagaimana itu Bang? Apa? Berbedanya itu gimana ya Bang? Loh, Anda ini agamanya apa? Aku Katolik. Oh, Anda Katolik. Buka kameranya dong biar diskusinya kita lebih terarah, silakan. Sama aja Bang, aku nih lagi di tempat gelap Bang. Ya nggak apa-apa, buka aja. Oh, gelap Bang. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Saya mau dengar Bang Zuma mau bedakan dulu. Islam dan Katolik. Ya. Kalau Islam menyembah pencipta langit dan bumi, kalau Katolik menyembah ciptaan bernama Yesus. Terus Yesus itu Tuhan atau? Kan dia manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Terus yang Tuhan sebenarnya itu siapa? Allah, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Terus yang disembahkan dari Katolik itu apa? Manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Bah, Ya memang begitu. ceritanya dari mana itu? Di Bible. Di Bible ceritanya. Kalau Muslim, abang Muslim itu karena apa? Karena saya waras bang, saya berakal. Enggak, Makanya- ini kita bicara tentang
kenapa sampai karena kebanyakan di mana-mana tuh ada yang muslim itu hanya ikut keturunan, bukan yang ikut sesungguhnya. Meskipun mereka ikut dari nenek moyang, mereka sudah berada pada jalan yang benar. Kalau abang berarti abang bukan muslim ini. Saya muslim. Kan begini, kan saya tanya. Abang muslim. Ya. Coba abang dari mana sampai abang muslim? Kalau hanya dari keluarga berarti abang belum. Saya muslim karena saya menyembah kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Nah, kalau itu memang, tapi Allah itu Bang Zuma tak siapakah Tuhan apa nih Bang Zuma? Abang tahukah? Taulah. Siapa? Allah. Ya Allah yang mana? Dan Allah yang hanya tidak bisa dilihat. Iya memang. Sama aja bohong. Loh, akalmu bisa kau lihat gak? Nah, berarti akalmu bisa kau lihat? Akalmu bisa kau lihat? Kalau akalku ndak bisa dilihat, cuman aku bisa rasa. Sama aja bohong. Mana bisa? Sama aja bohong. Ini bang, ini begini. Karena kau nggak bisa lihat akalmu. Kan aku bilang abang ini muslim tapi kan semua kan muslim, semua orang ada bukan hanya abang, berarti orang tua abang kan muslim juga kan? Iya. Berarti abang kan muslim, jadi abangnya Ya. muslim nih hanya keturunan. Ya muslim. Dari- Muslim. Ya, muslim. Aneh. Anda bukan muslim karena Anda keturunan aja, Anda bukan manusia kalau gitu, karena Anda keturunan manusia aja. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, cek. Tes 1 2, tes 1 2. Cek. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Silakan non-muslim ajukan permintaan. Aman ya? Suaranya bagus kan? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam teman-teman. Halo. Halo. Semangat malam. Oh mama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak nampak di sini ada ya? Kok nggak nampak? Hah? Kok bisa? Coba diputuskan aja deh. Iya, nggak apa-apa. Nah itu dia. Di sini pun hilang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kecil ini teman-teman. Tapi jauh. Tapi jauh ya, menyangkut kami. Ayo teman-teman, silakan. Jangan takut, jangan sungkan. Kenapa para tunggu ya, kita gambarkin orang-orang yang bawa oten-oten lawa. Apotik. Coba oten dibawa ketik 1 biar kita diskusi, silakan. Halo, silakan ketik 1 untuk OTN di bawah, silakan. Suara nggak kedengaran ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Kenapa nangis, Bang? Kenapa banyak orang sakit malam ini, teman-teman? Gangguan kan ya? Apa itu? Mereka semuanya pada sembunyi, semuanya pada sembunyi. Mau naik, silakan. Mau naik. Halo, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Halo. Ngelek gak, Bang? Ngelek gak, Bang? Enggak. Ayo teman-teman non-muslim, sekali lagi silakan ajukan permintaan. Kita bahas tema kita ini, tema yang begitu bagus, menarik untuk kita kaji. Tuhan palsu. Di bawah ada oten kok ada, tapi karena mereka merasa bahwa ini kalau saya naik, sudah pasti Bang Suma akan menjelaskan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Nah, sedangkan yang diajarkan dia adalah ajaran yang tidak masuk akal gitu. Ya kan? Suara terdengar jauh. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ya, maaf Om, di luar topik mau ditanya nanti di acara milad tak nanti yang ini yang milad apologet terbuka Ya. untuk umum jika Om ini acaranya. Kenapa? Terbuka untuk umum di acara tak nanti nih. Iya, umum. Oh iya, saya kebetulan terbantai. Oh iya, datang makin nanti. Silakan aja nanti datang. Datanglah nanti. Kalau bisa Dinda Nora naik aja deh, naik dulu sementara gitu, pancing mereka datang. Biasanya kan kalau Dinda Nora itu argumen, banyak yang ini. Sama saya kayaknya mereka segan, takut, bukan segan, tapi takut. Takut. Tolong Kristen jangan naik. Lalu yang mau naik siapa? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Produk nanti, alah banyak tweet, produk. Produk matamu, produk. Nah, bernarasi lah dulu. Bang Handi bernarasi dulu, Bang Handi. Naik dulu. Saya bikin kopi dulu sebentar ya. Kopi campur mata.
Ini loh banyak Pak, sambil betulin audio itu putus-putus. Enggak, Iya kan? enggak. Iya. Kadang artikulasinya apa ya terlalu ya terlalu kencang. melambai begitu suara ya. Enggak kayak kemarin. Kalau gini gimana kena? Ya kalau ini bulat masih ya. Coba Bunda Nora gimana pendengarannya? Tes. Belum. Bagus, cuman kayak kresek-kresek. Ada kresek. Ya. Oh, mungkin karena belum makan malam. Enggak bulat gitu loh, enggak tajam. Enggak tajam ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini kan dah aman nih. Cek 1 2 masih. Ya bagaimana ya? Tes. Tongkat baru ya? Iya, betul. Oh pantes. Kurang enak. Kalau yang kemarin itu ehonya nggak tahu saya, nggak bisa. Enggak, Ehonya yang terlalu itu kalau abang sendiri ehonya ada. Tapi kalau naik tamu ehonya biasa gitu. hilang gitu ya. Iya. Yang jelas ini nggak menggelegar gitu loh. Kayak mendem. Iya. Mendem ya. Coba bassnya dikurangin aja, tribalnya dipulin dulu deh. Banyaknya itu kan sudah banyak kali itu sengkat aku beli. Ada yang diizinkan, apa yang ada yang promosi beli lagi. Emang sebenarnya yang bagus tuh yang biasa aja gitu loh, gak terlalu banyak. Iya, itu makanya kan coba nanti cari-carikan yang biasa aja itu gimana gitu. Iya. Yang cocok dengan songkat gini, apa? Iya. Headset gini. Iya, boleh. Aku nggak ngejek, masa dibilang Bunda Nora ngejek? Enggak. Ini Bang Zuma mungkin kurang pede dengan songkat-songkatnya. Jadi dia mau jadi Bang Zuma mungkin mau yang bagus sempurna, tapi ujungnya dapat yang nggak bagus gitu. Ada loh yang saya beli mahal ada, tapi lagi-lagi pakai mic yang itu, yang bulat itu loh, kayak mau menyanyi. Kayak mau nyanyi ya. Kayak Dinda Kores kayak gitu-gitulah, pakai mic. Yang pakai mic gitu. Assalamualaikum. Oke dong, masih seorang generasi. Paling bagus sih sebenarnya kalau dari mixer ke itu. Nantilah aku kesana nanti deh, gue setelin deh, gue patenkan. Usah Pak. Udah yang kemarin itu aja itu deh. Ehonya terlalu panjang. Kalau yang kemarin itu ehonya terlalu panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu saya bisa bantu setel soundcardnya deh. Iya, ini yang mixer X999. Oh, anunya itu deh. Itu middle-nya yang kurang tepat setelannya itu deh. Kan ada 3 bass, middle, treble. Banget siapa nih suara berisik nih? Oh berisik sekali tempat itu. Kenapa nggak diturunkan aja? Nah, terus. Iya kan ada bass, ada middle, ada treble. Middle-nya dipulin aja banyak Pak. Middle-nya full, oke. Deng, coba middle-nya itu kita arahkan di jam 12. Jam 12. Terus treble-nya di jam 3. Bass-nya di jam 11. Bass-nya ya, jam treble 11. jam 3. Nah, terus mic-nya jam 12. Mic-nya 12. Middle-nya di arah jarum 12. Oke. Dan kedua itu Deng, suara bunyi efeknya kita itu kalau bisa dikurangi sedikit. Iya. Dikurangi sedikit. Di jarum berapa itu Deng, volume efeknya kita? 12. Nah, kita kasih turun saja Deng itu sekitar 11 atau 10 Deng. Oke. Iya.
Jadi tribalnya kalau mau bagus, tribalnya kasih mentok ini saja deh. Kalau F999 kita pakai. Karena saya juga pakai F999 itu di rumah, saya kasih mentok tribalnya. Full maksudnya gitu. Iya. Tribalnya kita kasih mentok. Tribalnya dia. Iya. Jadi bassnya itu jangan kasih naik, jangan kasih lewat di 12 karena kejepit di suara rata. Mungkin ini punya kali ya. Yang di belakangnya itu kali ya, yang berhubungan dengan ini, yang Iya. ini. Bisa kita spill deh. Karena saya pakai juga F999 itu di rumah. Sebenarnya Tadi memang saya Volume mic yang tadi gede memang udah saya full dengar aja. deh. enaknya ya kalau saya rasa ya, Bang Handi ya. Tapi mic Volume mic yang gede itu, volume mic udah dipulin ya, volume micnya. Sebenarnya ini sudah bagus ini sebenarnya. Cuman ini rumah apa Kak mau berdebat masalah mic atau apa? Sebenarnya bagus ini soalnya Bang Suma. Kalau kedengaran di kami. Ya udah kalau udah bagus Tidak, kalau Deng. begitu. Ya, Ini bagus sekarang setelah ini mending mini sekarang ini bagus nih. Iya, kasih begitu Deng. Begitu tribalnya kita kasih full saja deh. Di volume mic-nya itu dipulkan ke kanan. Volume mic-nya aja. Iya. Satu. Volume Kasih mic-nya full bukan yang saja satu ya itu. volumenya, iya. Kasih full itu. Bukan, yang itu ya. Ya itu. Ya. Bukan. Ya ini ya, yang ini ya. Ya itu. Full aja ke kanan. Full aja. Full. Ya full aja. Full, putar ke kanan. Iya, coba ngomong. Coba kita cek vokal. cek bilang Bang. Vokal nih gitu. Bang Al noise, makanya nggak kedengaran suara Bang Zuma. Iya. Coba Bang, suara dulu Bang. Abang bersuara Bang. Oh, yang kedip-kedip yang karaoke aja tuh, yang jangan mic. Yang karaoke aja yang kedip-kedip yang. Ya, itu tekan itu. Ya, oke. Coba. Nggak ada suara tak? Wah, jadi hilang. Cek 1 2. Nah. Tes mic. Nah, 1 ini bagus 2. Deng. Tes. Bagus Cek. nih. Cek cok. Udah Iya. bagus. Terus middle-nya aja. Entar soal Bang Ali ya. Middle-nya aja tuh, middle. Tambahin aja middle. Biar suaranya kedorong. Taruh dulu. Middle. Tambahin lagi aja terus. Coba. Middle. Sambil. Cek 1 2. Ya. Middle full. Ya. Sama iya. Bassnya kurangin aja. Jam berapa? Bass. Jam Oke. berapa tadi bass? Ini bass nih. Ya udah, kurangin aja. Udah. Ya udah Lagi. coba cek. Cek 1 2. Oh, ininya. Efeknya kurangin. Aduh, berisik banget, oi. Yang mana efek ini ya? Iya itu. Oke. Coba. Tes 1 2. Tambahin dikit. Tes 1 2. Tes mic C. Nah, C. udah. 1 2. Begitu sudah? Tepat aja, beda sama yang kemarin ya. Udah maksimal itu setelannya. Mic-nya Deng, kurangi mic-nya Deng. Nanti Mic-nya jadi kurangi mic Deng, kasih setelannya jam jadi 12 saja mic-nya. Disuruh mid itu kan untuk supaya suara gede. Mic itu Deng Hamdi dia penyeimbang. Jadi angka 12 saja kalau mic. Oke. Middle-nya kan? Iya, middle-nya kasih jam 12 saja Deng. Oke. Apalagi mungkin Ini sudah mulai. ini. Enggak ada pengaruhnya itu Deng. Enggak ada pengaruhnya Deng. Mana tahu salah masuk ini. Enggak ada. Kalau bisa Deng itu fitur vokalnya kita pilih saja yang pro Deng. Mana itu? Oke nih. Pro kita pilih Deng. Iya. Oke. Tes mic Ini C. agak mending. Ini mantap ini Deng. Tes Keluar. 1 2. Tes. Ya. Aman udah. Oke, aman. Aman. Bagus nih Deng. Oke. Oke. Oke Deng, lanjut Deng. Lanjut Ki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun dulu di bawah ya. Rahmanji agama apa?
Rahmanji. Rahmanji. Tes. Oke, mantap. Dia. Lama kali pun kau ngomong, tak kemana-mana pun. Halo Juhing. Juhing. Juling. Juling. Tenli. Cangkrik. Kau tidak bisa open cam. Ngapain kau naik? Kenapa? Harus open cam di sini, Bang. Itu peraturannya. Oke ya, Bang. Beli dulu followers, Bang. Beli dulu followersnya, Bang. Ya. Beli dulu. Halo Dewi Langit. Ini Dewi Langit apa Dewi Iangit? Dewi. Ya, assalamualaikum. Saya Muslim. Tapi Ya, saya mualaf. Saya Ya. kagum aja sama Bang Juma. Alhamdulillah. Ya, yang Islam dibawa dulu ya, Bu. Masya Allah. Semoga istiqomah, Bu. Masya Allah. Yang Islam jangan dulu naik. Daripada nanti kalian minta naik lagi, nanti saya blokir, betul ya? Sudah dibilang yang Islam jangan dulu naik. Untuk apa kita naik? Assalamualaikum Bang Suma. Yang Islam jangan dulu naik. Ini saya Paham nggak, Bang? Halo. Ada yang mau syahadat ya? ya ini maaf. Aku mau nanya sih. Iya, gimana Bang? Nah, saya ngikutin sama Bang Suma setiap hari. Cuman gini Bang Suma, saya mau tanya di dalam suatu Islam, kalau saya itu bisa minum, bisa makan minuman, makanan yang sudah masuk ke dalam perut itu saya bisa tarik keluar lagi, itu hukumnya apa itu Bang? Aduh, tarik keluar kemana lagi kok, Bang? Bang udah kau masuk. Itu namanya muntah. Gimana sih? Enggak muntah, BAB, Bang. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa Bagus billah. Bang Dik. Bagus, Bang. Bagus Mi. Iya. Iko dong. Hancur nami. Lanjut. Apa yang mau dilanjut? Tadi itu kalau ngomong tuh ada putus gitu loh, artikulasi hilang. Sekarang udah mantap. Udah Lumayan, bagus. alhamdulillah. Ya. Aku di bawah ya. Ada Mundanora yang Di sini aja, Kenda. Muka. Bang Andi, jangan turun Bang Andi. Kita nggak bisa apa, Bang. Ini Pak Inem. Ya. Anda mau saya blokir? Ih, saya mau tanya ini Bunda Nora. Abang tanya sama Ustadz. Jangan di sini, Bang. Ini di sini diskusi lintas iman, Bang. Kecuali Abang Kristen. Mau dibaptis, Bang? kencang pula. Apa sih yang mau ditanya? Apa? Yang dimuntahkan yang masuk ke dalam perut kalau ditarik lagi itu lucu loh. Tanya sama Pak Ustadz aja lah. Udahlah dibawa lah. Sih. Nggak boleh kayak gitu. Kan sudah dibilang, saudara muslim jangan naik. Kalau Anda saya biarkan naik ke sini, banyak permintaan dari muslim nanti. Gitu loh. Halo Toya. Ali Bodas. Toya, agama apa Toya? Kalau Kristen silakan buka kameranya Bang. Islam silakan turun. Halo, Ai Bodas. Woi, naik kau hanya mau buat mute saja. Bodas. Halo. Oh, iya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Saya itu kalau marah langsung saya beli semen sama pasir, langsung saya ngaduk, baru saya pasang pondasinya sekolah ini, sekolah apologet Islam. Biar tuh malam-malam jangan bikin marah. Nafsu sekali maka ini pengen jadi kepala sekolah ya. Mei, halo Mei, halo. Bagus juga namanya ya. Mei, sudah lewat hari Mei, sekarang sudah bulan Agustus. Oh, maksudnya bulan. Datang bulan Ki. Bulan Ki. Dianya.
Sylvester. Ini Stanley. Aduh, Stanley. Bupati Bajingan. Halo Sylvester. Nggak bagus namanya, turunin. Hah? Itu yang itu bupati itu nggak bagus namanya. Halo Sylvester. Memberitahu dengan satu syarat. Pester. Mendadak. Agama apa? Abang? Halo Abang? Kacau ini. Berisik doang dia. Aisyah? Gak apa-apa, naikin Stanley lah. Siapa tahu dia mau nanya apa gitu. Gak apa-apa lah. Naikin lah. Ada pila di situ. Daripada lari kosong. Iya betul. Ambil menit di atas jam 12 itu muncul semua itu Kristen. Nah, lambat milu rusuknya ini. Bin ke dapur kaduna. Iya. Ini kalau sudah ke dapur jangan tidak ada lagi ceritanya toh. Sampai jam 1 nanti baru. Enggak. Ya. Oke. Aku dulu pernah satu room sama Bang Juma ya, Anda mau dengar ya. Sekilas saja ya. Ya. Baru kita bahas ini nih. Dengerin. Bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh, statement Bang Juma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius 27 sampai 31. Udah kira-kira itu aja lah. Apa itu? Dia mengklaim kami muslim ya menghina Tuhannya. Padahal kami memuliakan Yesus. Justru yang menghina Tuhannya kan yang tertulis di Bible itu. Di Matius 27 sampai 31 gitu. Halo Aisyah. Halo Tae. Halo Aisyah, Tae. Halo, assalamualaikum. Ya, Kristen Bang. Silakan buka kameranya Bang. Bukan, saya Muslim. Ya, yang disuruh naikkan Kristen Abang, kecuali Abang mau dibaptis. Halo Arbani. Halo Aisyah. Oh, jangan sampai ku blokir kamu kalau minta naik lagi. Arbani. Halo Arbani. Kalau sempat Islam pada naik semua, weh. Ku blokir kalian nanti kalau minta naik lagi ya. Coba-coba. Maaf ketindis. Ketindis? Iya ketindis. Tadi tap jadi. Apa? Ketindis Ki. Ketindis, kepencet, kegencet. Ini berapa kali dia naikin sih tahu. Ada yang mau syahadat atau mau dibaptis Bang? Saya mau nanya ini. Biarin dulu apa? Ini. Ya qaumi innama hadihil hayatud dunya mata wa nanti di kajian itu Pak, kajian intern itu dibahas Pak. Ini lintas agama Pak. Bang Jibril naik. Mana Bang Jibril? Di bawah, yang bisa naikkan hanya host.
Inspirok na marangin-angin. Halo Pak G. Pak G. Astagfirullahaladzim. Ini kalau bukan HP baru ini saya banting ini HP ini. Halo Pendi. Pendi Marlindo. Halo Agama Ibu. Kristen Bang, silakan buka kameranya. Oh ya. Ibu, saya mau tanya, bolehkah? Agama apa Bang? Selamat malam. Malam. Agama Aku apa? Islam. Islam. Mau nanya apa? Biarin. Boleh nanya, Ibu Nora Haritona? Ya, nanya silakan Abang. Yo. Saya kepikiran ini. Ya, silakan berpikir. Agamanya apa sih? Siapa? Muslim. Muslim? Ya. Oh. Waktu itu kan Nabi Adam pertama itu. Iya, Nabi Adam menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Muslim dia, berserah diri kepada Tuhannya. Oh gitu. Apalagi? Jadi ajarannya gimana sih? Ajarannya sesuai dengan ajaran Islam, tapi belum selengkap syariatnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi Muhammad belum datang. Ya, tadi saya bilang belum selengkap ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara ibadahnya sama nggak dengan sekarang? Sholatnya beda. Dia sholatnya yang paling sempurna itu sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dulu para nabi itu sholat, cuman caranya berbeda. Menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh begitu. Ada lagi? Ada. Apa? Apa? Bentar. Mikir. Makanya belajar. Oh ya. Ingat-ingat di pikiran dulu. Ya, mikir dulu aja di bawah ya. Oh siap. Ya oke. Nanti kalau habis mikir naik lagi. Saat malam Nura sayang. Kapan kita makan malam lagi? Jangan soal mahal. Kalaupun misalnya di dunia ini tidak ada laki-laki, cuman si Bob aja sendiri laki-laki. Oga juga Bunda Nora dekat sama kau. Nah, gimana Nora? Kalau di dunia ini laki-lakinya cuma aku dan perempuannya cuma kamu, gimana lo? Lebih Pilih sama kambing baik sama aku kau nih. bunuh. Udahlah, Bob, apa yang mau kau tanya? Aku tanya, kau masih gadis atau sudah janda Nora? Tuh, hadapi. Tuh, Bang Jibril, abang saya tuh. Bang, silakan dijawab itu si Bob itu Bang. Kurang ajar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong kau coba. Halo, Gabriel. Jadi ini Komal mau kumpulin orang gila ya. Nih, ada dua nih. Terlalu lah. Bajingan. Astagfirullahaladzim, Kristen banget sih mulutnya. Hai, bajingan. Apa ini semua ini? Belum pernah Mana tobat. Bang Jibril? Kenapa kamu tidak mau terima Yesus? Bajingan. Biarin aja, biarin. Enggak, Bang Jibril mana? Itu bibir itu, kenapa tuh bibir? Ini dia. Ada.
Kenapa Bigal? Kenapa kau mau ngapain? Kalau kau ngomong lama itu, saya tahu RT-mu, RW-mu, nomor rumahmu. Kenapa ada kata-kata bajingan? Mau saya berkunjung ke rumahmu? Kamu tidak tahu ini saya nih cucunya Mahuli Simanjutak. Berani kau? Oh lah, setan dari neraka lo bawa, gue nggak takut. Ternyata kau punya kakek. Kirain kau keluar dari pohon. Setan dari neraka lo bawa, gue nggak takut. Tuhan gue lebih besar. Yuk coba yang mau ngobrol yang ini deh, yang enak ngomongnya. Jangan ditunjukin banget Kristennya kayak barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok turun dia tadi? Ya emang begitu bang kelakuannya. Biarin aja. Makanya aku naik. Ya. Malam dia nuni Bang Suma, Suranora, tuh anu salang. Ya nih. Ntar sama kita sama dia bang. Apa bedanya? Assalamualaikum. Milti. Perfect. Kita mau saudara tunjuk. Nih kenapa sih pada kepencet tapi gimana sih? Gak tahu. Trio nih. Waduh, namanya trio kayak Tuhan ya. Bang Toyib. 3 pribadi. Adipa Arsila. Muslim semua minta naik. Itulah. Ini dragon siapa dragon? Trio, selamat sore, selamat malam. Iya, assalamualaikum bang. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Itu udah diturunin. Apa isi yang ngomel-ngomel tadi, Sep? Panas tuh dengernya tuh bang. Siap. Maaf bang. Syukron ya bang ya. Makasih Iya, waktunya syukron. bang. Assalamualaikum. Iya. Adifa Arsila Safina, Muslim ya? Muslim bang, kegencet. Ini kalau masih ada Muslim yang ini kan besok Jumat nih. Tadi Jumat ya. Tadi Jumat. Ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud, kayak linggis. Ini hari ini yang Jumat abang. Iya, makanya aku ingat tadi aku Jumatan. Emang abang nggak juga Jumatan? Lah, dibilang makanya aku ingat karena tadi Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak linggis bang. DOF. Payakunnya. Itu bacanya tuh kun, payakun. Coba tanya. Apa maksudnya tuh? Halo, assalamualaikum. Turun dia. Bang Jibril undang Rossi. Wah, Rossi bukannya udah nggak balapan lagi? Kenapa jadi undang Rossi? Saya nggak main GP, nggak nonton GP, nonton F1. Pir, naik Pir. Kita ngobrol aja. Tempo 4D. Lurus banget tuh. Naik Fir. Lurus. Aku makanya sih tuh heran kok dipanggil Fir. Saya kira si Firman yang suruh naik. Bukan. Kapir. Undang Karyana. Wah, undang Karyana enggak deh. Itu tadi kalau di pertanyaan tadi si Chen itu kalau ditanya Bunda kan, kalau gue mah Karyana, insya Allah dia kebakar, gue ada segelas air, gue minum airnya. Tapi kalau ada Muslim nanya agamanya Nabi Adam apa gitu ya? Apa nggak pernah di ngaji gitu loh? Mungkin kurang mainnya kurang jauh, kopinya terlalu kental bang. Kita sih positif sinting aja bang. Apa? Positif sinting. Kita ikut si Firman. Kita ikutin gilanya maksudnya. Firman, waduh Firman sih. Nora jangan lupa kembali ibadahnya di hari Minggu. Loh. Bang Firman. Jumatan apa mingguan bang? Turun lagi. Turun langsung siapa deh? Jumatan berarti. Bang Toib 5758. Ini coba.
sama Evoy Tulada Mataba. Widih namanya. Jumatan dong bang, insya Allah. Kenapa bang di skip? Saya dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Islam. Allahu Akbar. Oteng, Ya, oteng kemana oteng? Pertama, tempat Anda berisik, Bang. Berisik banget gitu loh. Oh. Kalau ada hajatan jangan dulu naik. Bantu-bantu aja cuci piring. Bantu-bantu apa kek gitu loh. Bang Toib, selamat malam Bang Toib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Mau naik? Muslim, tapi mau nanya dikit bang. Waduh, apa itu bang? Katanya di OTN itu kalau laki-laki di surga jadi pengantin Yesus, diapain aja tuh bang? Waduh, abang nanyanya mah yang sono bang, jangan nama yang sini. Iya, monolog kita nanti. Abang WhatsApp aja WhatsApp, gitu bang. WhatsApp, saya mau di WhatsApp. Iya WhatsApp aja pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jangan dimari. Lebih gue naikin Pak Haji bagus. Bang Haji, assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para akhi dan ukhti yang ada di atas. Bagaimana kabar? Semoga Allah selalu memberikan kenikmatan sehat dan barokah. Gimana kabarnya Bunda Nora di sana? Bang Haji, kabarnya Bunda Nora di sana gimana? Itu atas saya ini Bunda Nora. Makin cantik kabarnya. beliaunya. Oh ya. Dia nggak mau nanya Pak Haji, Bang Andinya nggak mau nanya langsung. WhatsApp aja WhatsApp. Aku udah bilang, bukan Bang Andi, kalau nanya kabar nggak usah nanya kabar. Tanya saldo ya. Ya. Kan Bunda Nora Ya. udah masuk daftar umroh tahun depan bulan berapa Bang Haji? Bunda Nora diberangkatkan? September apa Oktober ya? Kecepatan. Enggak, ini si kapirnya mana sih? Gue dari tadi penasaran. Yang naik sengklek semua. Kenapa jam segini nggak ada ya? Lagi pada ini kali, pada rapat dulu. Menyatukan sikap, menyatukan denom. Kita jangan bercerai-berai. Satukan denom apa yang harus kita bawa nih. Biar kita nggak diserang dari segala penjuru kan gitu. Soalnya kalau 3 OT naik, dia yang ribut. Nah gitu. Benar nggak Pak Jim? 3 yang naik, dia yang ribut. Betul. Itu ada tuh yang minta naik Bang Jip. Jaringanku kayaknya nggak bagus deh. Izin turunin ya, ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andi Ahyar, selamat malam. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Enggak, ya udah kita debat aja deh. Saya sama Bang Handi, Bunda Nora jadi moderator. Intinya saya laporin aja deh bahwa alhamdulillah renovasi Masjid Ciranjang itu sudah masuk 90%. Ini mau besok pasang plafon, list, dicat, ya kurang lebih tanggal 1 atau tanggal 3 tanggal 3 paling lama udah kelar semuanya. Itu laporannya dari renovasi Masjid Ciranjang yang disponsori langsung oleh Apologet Islam Indonesia dengan bantuan dari para donatur. Untuk itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua donatur. Alhamdulillah. Masjid yang selama ini dipandang enteng, masjid selama ini terpencil di belakang gereja yang mewah, 5 gereja mewah, alhamdulillah sudah bisa bersaing dengan mereka. Karena masjid itu dikelilingi oleh para pemeluk agama lain, hanya minoritas sekali muslimnya di situ. Di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Ciranjang apa ya, yang jelas minoritas dia di sana. Alhamdulillah masjidnya berdiri dengan layak banget. Kubahnya dari luar, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Haji Denny Miswar, Ibu Uni Laura bersama maminya dan umat Islam pada umumnya. Itu Bang Jibril laporannya.
Menyala abangku. Lah, tadi ada yang naik. Enggak, iya, Masya Allah ya. Sebentar lagi perkiraan kita sih tanggal 8 mestinya udah selesai masjidnya, dan ini adalah masjid pertama yang direnovasi full oleh API, dan mudah-mudahan setelah ini ada pesantren juga yang kita tambahi fasilitasnya, karena di pesantren itu nggak ada air. Jadi insya Allah kita ada project setelah ini di pesantren kita untuk wudhu. Jadi siapapun yang support kita, mudah-mudahan pahalanya mengalir, karena saya tahu semua, maksudnya sampai ke karpet kita beli itu karpetnya 4 juta 5 shaft. Wah, kalau ada yang membantu kita, ada yang support kita, itu kalau karpetnya dipakai sholat, kalian dapat tuh pahalanya, Masya Allah. Itu yang kita incer, ya. Ntar lagi juga meninggoy kita. Apaan sih yang dikejar? Dari tanah balik ke tanah, mau sombong ya nggak? Beli tuh karpet masjid, asik. Wewe Gombel, buset, nama lo jelek banget. Asik. Wewe Gombel. Muslim, Jumatan apa mingguan? Aku bang Jumatan bang, mualaf. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, boleh nanya bang aku bang? Stafadol, silakan. Aku Mualaf ya bang ya? Punya saudara, iya bang. Tapi agamanya Hindu bang ya. Wah, Tuhannya 3.000. Sekarang nih keadaan dia nih lagi sakit bang. Oh iya, abang udah cerita sama Bang Zuma waktu itu. Aneh masih ingat. Iya. Nah, habis itu bininya Hindu juga, tapi dia mau masuk Islam, tapi dia ya gitu, masih gitu-gitu kan? Iya, karena dia tuh mau ikut aku bang, istrinya itu kan. Ya udah sahadatin aja bang. Takutnya Tunggu kalau bentar, kenapa bininya mau ikut abang? Ya gimana bang? Dia di sini nggak ada namanya kayak kita nih kan, kayak mana ya? Nggak tahu ada suku Bali. Kalau dia meninggal, jadi mau ikutlah ke aku katanya kan. Olehnya kan karena Agamanya ikut orangnya. agamanya Mbak. Nah bilang. Enggak, jadi tunggu dulu. Sepupu abang sakit bisa syahadat nggak? Nggak bisa, ngomong aja nggak bisa bang. Sakitnya gimana bang? Apa nggak bisa ngomong? Digigit, dia tuh kayak mana ya, kayak kena orang stroke itu, jadi lidahnya tuh nggak bisa lagi berfungsi. Oh, ya syahadatin sebisanya bang. Iya nggak apa-apa. Bisanya ya bang ya. Iya. Takutnya banget. Ini takutnya bang ya, takutnya seandainya dia sehat, kok aku dimualafkan kayak gitu kan takutnya. Lah kan emang kita paksa dia mau mualaf. Olehnya pas waktu dia sehat belum ada ku terdengar dia mau masuk Islam. Nah terus sekarang abang tahu dari mana dia mau masuk Islam? Kalau kami tanya kayak gini, pernah kami tanya, namanya kan Ketut. Ketut, kau mau kan seandainya kalau siapa namanya Kentut? Ketut. Oh Ketut, oke. Terus. Rumahnya di mana? Alamatnya lengkapnya di mana? Di DM kami yang datang. Kami yang datang. Itu aja udah. Iya bang, nanti kalau misalnya tuh nanti aku DM aja bang kan, kalau dia udah pulang dari rumah sakit. Ini lagi di ICU di sekarang bang. Sip, DM Bang Handi ya bang ya, ditunggu. Ya kalau misalnya kalau kita nggak tahu kan namanya ajal kan, apa kakakku. Nah makanya DM secepatnya bang. Iya. Kita samperin ke rumah sakitnya bang. Iya bang. Nah jadi takutnya kayak gitu bang. Aku kan nggak usah takut bang, nggak usah takut. Setan dari neraka turun ke sini kita nggak takut bang. Kenapa jadi takut? Nggak usah takut bang. Iya. Kita samperin ke rumah sakitnya. Apalagi kalau di Jakarta. Kalau dia lagi sadar. Apalagi kalau sekarang dengerin, kalau di Jabodetabek saya berangkat sekarang. Iya bang. Nah, coba alamatnya bang ya, DM ke Bang Handi. Jangan takut bang. Aku misalnya kalau keluarganya itu. Ya udah bang. Jadi mereka itu. Udah bang. Bang, udah DM Bang Handi alamatnya, nanti kita samperin. Kalau dia mau syahadat kita syahadatin, kalau dia nggak mau syahadat ya udah mau gimana. Ya mumpung HP saya baru nih, saya mau pamer HP baru di rumah sakit. Dan nggak usah takut, kalau dia nggak syahadat juga dia yang dibakar nanti, kan bukan kita. Nggak usah takut, kita cuma takut mau Allah aja. Aku bingung nengok dua laki-laki di bawah ini ya. Kenapa itu? Iya, lucu aja.
Lucunya? Lucu pokoknya udah. Ada yang lain nggak? Enggak, belum ada yang request nih. Ya kan saya beli, Bang Jib habis beli HP baru, boleh dong saya pamer di rumah sakit, ngerekam kan gitu ya. Pamer itu kalau nggak terlalu berlebihan itu namanya bersyukur, Bang. Jadi jangan terlalu pamer juga. Jadi ya niatnya bersyukur gitu. Oh ya udah. Jangan niatnya pamer gitu. Ya kan Bang Jibri yang beliin kan sih. Itu makanya jangan ada niat pamernya, niatnya bersyukurnya gitu loh. Oh ya. Ya, Cemburu untuk Bunda, Kristen cemburu. naik ya, Bunda Nora cemburu daripada aku dibeli. Bunda Nora cemburu aku dibeliin HP baru, Bunda Nora enggak. Kan, tengok Enggak lah. kan. Bunda Nora kalau dibeliin handphone ada yang cemburu, males. Nah tuh kan. Lagian HP ku masih ada kok. Ngapain Kan. dibeliin? Kalau kita beliin handphone ada yang cemburu. Lu kamu kenapa dibeliin handphone sama Jibril? Ya ribet. Nggak ada itu. Nggak ada kayak gitu. Ah, Nah ini mana Pir, naik Pir. jangan nama-nama dong. Oi. Ya, jadi begini ya, untuk saudara muslim saya yang di bawah. Tadi karena dari tadi saya juga monitor di roomnya Bang Zuma untuk menaikkan, menurunkan Oten karena nggak ada Kristen yang naik. Jadi Bang Zuma yang meminta kita untuk naik ke room beliau. Jadi jangan pikir kami mau naik sesuka hati kami, tidak. Tadi sudah dikatakan, coba Dinda Nora naik Bang Handi, naik Bang Jibril, jadi begitu ya. Halo Tie, Tai, kan baru mau ku bilang. Ngomongnya jorok sih. Halo Tai. Ngomongnya jorok sih. Bang Jibril punya istri nggak? Enggak. Kenapa mau? Laki-laki yang nanya. Enggak, namanya Sahara kok. Oh iya. Sahara mau sama Bang Jibril. Enggak, Masalahnya sebenarnya saya baca, saya pura-pura nggak baca, malah Bunda Nora yang bacain. Heboh. Oh gitu ya, sorry. Aku mau dong. Itu namanya si Deli. Dia mau tuh. Oh mau dong katanya. Enggak, udah jangan. Kalian itu jatuh cinta sama apologet yang namanya Jibril yang membela iman kita, bukan saya pribadi. Jadi pisahkan gitu loh ya. Iya. Yuk, Pir, naik Pir. Jadi sebelum ada, jadi saya umumkan juga bahwa program yang paling utama juga adalah program pembangunan, rencana nih pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia yang berlokasi di Molangi, Sulawesi Selatan. Tadi Banjib, kami sudah open donasi begitu, satu hari sudah 18 juta. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi langsung ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kirisnya sudah ada, teman-teman ya. Bisa Anda lihat kirisnya di profilnya Bang Joma 01 ini. Ini untuk pesantren apologet kan, Bang? Iya betul. Ya. Pesantren apologet. Insya Allah bulan 9 nanti milad ketiga Untuk rumah sekaligus apologet, ya. Bukan dong, sekolah pesantren. Bisa nanti kita milad ketiga bulan 9 nanti tanggal 5 insya Allah peletakan batu pertama. Masya Allah. Insya Allah. Gitu. Bismillah aja insya Allah lah. Bismillah. Dan Banjib laporannya juga sudah ada jabatan masing-masing ya. Kalau Pak Desugi itu Wakatindal, jabatannya nanti Wakil Kepala Penitipan Sendal. Wakatindal, asik. Wakatindal. Keren. Ya. Kalau Bunda Nora nanti rencana dia jabatannya sebagai seksi konsumsi. Cocok. Aku bagian di dapur aja masak-masak. Tapi bukan MBG ya? Bukan MBG ya? Oh enggak. Enggak lah. Ngawur. Kalau jabatan saya udah diputuskan tadi, saya Ketua Umum Perparkiran. Ketumpar saya, Pak. Jabatan saya ketumpar. Ketumpar, siap. Ketumpar. Kalau Bang Jibril?
Kalau Belum. Bang Jibril sebagai penasehat komunikasi Menteri Luar Dalam. Aneh-aneh aja. Aku bagian dapur nggak apa-apa. Pir, lah, nih Kapir ditungguin. Masa nih dari 5.200 orang, kalau kalian 10% udah ada 500 orang loh Kapir di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Takut dia naik. Data ada Bang Jibril. Ya, bahasa Indonesia gua lah yang maju di. Masalah mualaf ada Bunda Nora. Yang secara mendalam ada Bang Yuma. Ya mikirlah naik kalau begini. Nah, ini satu. Ya. Ideal. Jadi Kristen silakan naik. Ini temanya Tuhan buatan atau palsu. Ini korelasinya ini kita apakan datanya dari mana? KPR 2 nomor 32 ya? Enggak, atau kita bedain aja yang mana yang mengaku Tuhan sama yang nggak ngaku Tuhan tapi dituhankan, kan berarti Tuhan palsu. KPR 236 sama Roma 14 nomor 9. 36 di mana Tuhannya Yahudi menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan baru buat angkatan jahat, sama seperti Musa. Nabi Musa dijadikan Elohim untuk angkatan jahat. Bukankah Musa itu jadinya adalah Tuhan Elohim bagi Firaun? Firaun kan angkatan jahat gitu. Jadi mereka itu silakan bangga menyembah Kristus sebagai Tuhan, yang dimana itu dijadikan untuk angkatan jahat. Ya ideal, saya rasa Anda Kristen silakan turun aja. Silakan Anda Muslim ya turun aja. Yang Kristen silakan naik, buka kameranya, kita diskusi. Atau mau bertanya-tanya soal Islam, tentang Islam silakan sama Bang Jibril, ada Bang Handi. Mereka salah satu ustadz yang lulus dari pondok pesantren Al-Zaitun. Nggak, atau gini deh, Pir. Kalau kalian pada takut judulnya, ya udah kalian nanya deh, naik nanya deh. Kalian naik nanya, dikit nggak usah debat. Tahu Nah, nggak? ini ada Stanley. Kalian aja aku sampai makan loh. Iya makanya. Cepet naik, kalau nggak makin gendut nih gue. Ngemil mulu, nungguin lo. Stanley. Ya, ada berapa ayat kitab Injil Isa Al-Masih? Apa? Kitab Injil Isa Al-Masih ada berapa ayat? Wallahu alam bisawab. Karena itu nggak pernah dituliskan. Loh, kok nggak pernah dituliskan, kok diajarkan? Bagaimana? Berarti nggak pernah diturunkan, sudah diterima, nggak diajarkan? Nggak pernah dituliskan, bukan nggak pernah diajarkan. Siapa yang diajarkan? Umatnya di zamannya. Iya, ada satu nama aja yang bisa dibuktikan, yang diajarkan. Maksudnya? Umat Nabi Isa? Iya. Semua itu kitab sebelum Masehi pun sudah diajarkan. Tunggu. Apa gimana? Kitab Injil Isa Al-Masih siapa yang diajarkan? Murid-murid Nabi Isa. Sebutkan namanya. Oke, Syamun Asafa, Andreas, Yakub bin Zabdi, Yohana bin Zabdi, Fibus, Bartalamus, Mata, Tuma, Yakub bin Hafa, Tadawus, sama Syamun Al-Kanawi. Itu kan murid Yesus juga. Lah, yang lo tanya apa ya tadi? Kan gue jawab terus. Dah, gimana sih? Lah iya, itu kan murid Yesus. Berarti Yesus juga ngajarin yang sama. Enggak dong. Tunggu. Murid Yesus menurut Abang siapa namanya? Loh. Kok lo? Terus macam bukan di situ, murid Yesus yang menurut Abang namanya siapa? Bang, kalian mau tanyakan pun Paulus pun sampai ke bukan akar kan kalian abang tadi tanya murid-murid Nabi Isa, saya udah sebutkan. Sekarang saya tanya murid Yesus siapa namanya? Ya itu yang di Alkitab, Matius, Markus, Lukas. Abad 1 orang Yahudi di Padang Pasir namanya Matius. Yang bener aja lo Bang.
Yang hidup waktu itu Matius siapa bin sih? siapa? Kan tadi gue udah bilang nih, namanya aja tuh Tak tadi ada udah jelas tak nih, ada Yakub di bin abad Halfa. 1. Yakub Tak ada bin di Halfa abad- itu ada nama bapaknya. Matius bin siapa, Bang? Bin abad 1 belum ada yang intinya bin. Bin dari mana bin? Syamun al-Khanawi. Yakub bin Halfa. Yakub bin Halfa itu Tidak ada muridnya abad Yesus, 1 ada pakai binnya. bin. Lah terus nasab Yesus gimana caranya? Coba nasab orang kau abad cari, 1. coba kau cari kitab yang abad 1 yang aslinya kalau pakai bin. Tidak ada. Itu bin itu nama orang, Bang. Kok nggak ada dari zaman abad 1? Coba sekarang kau ambil buku catatan, coba lihat di abad 1 kalau Nggak, ada bin. Abang tahu nggak bin itu artinya apa? Bang, kita itu tak usah mengelak lah. Bin itu artinya apa? Lo yang ngelak. Bin itu artinya apa? Jadi menurutmu itu nggak usah nanya. Bin itu artinya apa? Kamu tahu nggak artinya bin itu apa? Kok lo? Saya bilang sama bin kamu itu nggak artinya ada. apa? Kalau di Islam ya ada binti kah? Mau bin? Enggak, di Keyahudian juga ada. Makanya itu namanya nasab. Bin itu artinya anak dari atau putra dari. Bang, kalau namanya di apa? Ismail bin Ibrahim, anak dari. Lu bin nggak tahu aja pakai bin, nggak ada jabat 1. Gimana sih? Semua kitab sebelum Masehi pun, Taurat pun sudah diajarkan. Kenapa kitab Injil Isa Masih itu tidak ada sekarang? Loh, semua kitab yang muncul. Berarti abang nggak mengakui Bible abang itu ada Injilnya ya? Loh, makanya itu saya belajar Injil di Bible, di Al-Quranmu saya mau buktikan. Nggak, tunggu. Original teks kamu Evangelion, bahasa Inggrisnya Gospel, bahasa Indonesianya Kabar Baik. Kenapa tiba-tiba ngaku Injil? Bahasa original kamu Yunani, Evangelion. Bahasa Inggrisnya Gospel. Dalam bahasa Indonesia Kabar Baik. Terus tiba-tiba Injil. Dapat dari mana Injil, Bang? Lah, Injil itu kan dari Yesus sendiri. Kalau nggak ada Islam, nggak ada Al-Quran, nama kitab kamu apa? Nggak ada Islam, nggak ada Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu kitab agama siapa dulu? Kan ngaku-ngaku punya Injil. Bahasa original kamu Evangelion, bahasa Inggrisnya Injil, Gospel, bahasa Indonesianya Kabar Baik. Tiba-tiba Injil. Dari mana dapat Injil? Injil kan Yesus sendiri, bukan Isa Al-Masih. Yesus itu bahasanya Greek Koine originalnya, Evangelion kitab dia. Kenapa tiba-tiba Injil ngakunya? Bang, semua bisa dibuka di Google pun, di Meta pun bisa dibuka. Kok di Google? Google. Nah, orang nggak mau original teksnya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya Gospel, dalam bahasa Indonesianya Kabar Baik. Tiba-tiba Injil tuh dapat dari mana, Bang? Nyuri. Ya nyuri. Injil memang ada abad 7 nyuri abad 1. Tiba-tiba nenek moyang. Bang Jibril dia nggak paham. Injil itu bukan bahasa Yunani. Itu maksudnya Bang Jibril. Kitab kamu kan bahasa Yunani. Ada Injil di abad ke-7. Emang nggak ada. Siapa yang bilang Injil abad 7? Loh, Isa masih menerima kitab Injil abad ke-7 itu. Stanley, paham nggak? Yang maksudnya Bang Jibril, bahasa Yunaninya tuh Evangelion. Bahasa Inggrisnya Gospel. Bahasa Indonesianya Kabar Baik. Setiap tempat kan ada perubahan. Kita juga di Indonesia berubah. Di Amerika berubah, di Jepang berubah. Izin Bang Jibril sedikit. Di Arab berubah. Iya, silakan. Oke, dengarkan saya. Oke. Sekarang bahasa Inggrisnya satu apa, Bang? One. Nas, apakah dari dulu sampai sekarang berubah kata one? Iya, apakah di Indonesia pakai one? Kan beda. Bongok kali. Injil itu bukan bahasa Yunani, Bang. Itu bahasa Arab. Coba dibuktikan. Loh, kalau dibuktikan, sekarang gini aja, Bang. Buktikan bahasa Yunaninya Injil itu apa?
Saya mau buktikan cuma pakai HP 1. Mau buktikan bagaimana? Makanya kalau abang tidak ada data yang untuk bisa membuktikan, setidaknya abang dengar. Itu. Lah kan saya minta penjelasan. Kan udah dijelaskan sama Bang Jibril. Kata Injil ini kalian ambil dari mana? Bahasa Yunaninya bukan Injil tapi Evangelion. Itu Bahasa kekuatan Islam. bahasa Inggrisnya itu adalah Semua gospel. cuma mau diklaim-klaim. Sedangkan Injil aslinya itu kitab agama Kristen. Nah, sekarang saya tanya, kitab abang menggunakan bahasa apa bang? Originalnya? Originalnya itu yaitu apa itu Yunani sama apa itu? Yunani sama? Ibrani. Lupa. Oke. Tunggu, ada dua sih itu. Itu Ya, kan Ibrani. itu kan Taurat sama Sabur kan beda, Injil beda sendiri. Bang, gak usah dulu. Kitab abang menggunakan dua bahasa. Kitabnya orang Yahudi bahasa Ibrani. Kitab Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Nah, Bang Jibril tadi sudah jelaskan. Bahasa Yunaninya tuh Evangelion, bukan Injil. Paham ya? Iya, yang kita bahas itu kan Injil Isa Al-Masih. Terus Injil Isa Al-Masih itu bahasa apa sebenarnya? Coba saya tanya. Nah, kalau abang mau tanya, silakan Bang Jibril jawab. Nah, kalau ditanya, dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa firman-firman yang diturunkan terhadap nabi-nabinya itu menggunakan bahasa nabi-nabinya. Jadi sesuai pengetahuan kita di abad 1, Isa Al-Masih itu berbahasa Aramaik. Jadi Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, menerima wahyu, menerima firman itu berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Bang, kalau saya itu Isa Al-Masih itu tidak ada. Nah terus kenapa lo tanyain dari tadi? Nah itu yang mau saya pingin abang jelaskan sama saya. Ya ini barusan saya jelasin bahasanya apa. Ini kan dua toko yang sama-sama tertulis dari Roh Allah. Dari Roh Allah, oke. Terus? Ya, Maria mengandung dari Roh Allah. Iya Maria. Sama juga di Al-Qur'anmu. Maria mengandung dari Roh Allah yang dikasih Jibril, ditiupkan pula. Lalu? Nah, saya kasih tahu sama kamu, kalau sama-sama dari Allah, kenapa di Al-Quran tidak tertulis Yesus? Tunggu. Kok disama-samain sih Allah saya sama Allah kalian? Allah, ya. Makanya di Isa Al-Masih tak mungkin saya pakai Allah. Itu Allah dapat dari mana? Kalau Isa Al-Masih kan saya mesti pakai Allah SWT. Enggak, Allah abang dapat dari mana? Karena seluruh dunia bang Kristen nggak ada yang pakai Allah. Bang, saya nggak bahas Allah. Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai nama Allah. Tiba-tiba Kristen Konoha 1,8% dari Kristen seluruh dunia itu tiba-tiba pakai Allah. Isa Al-Masih dari Roh Kudus siapa? Roh Allah apa Roh Allah SWT? Roh Allah ditiupkan. Terus kenapa Nabi Adam juga rohnya ditiup Allah? Nggak tiba-tiba jadi Tuhan. Inilah, ini kan meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan. Pertanyaan saya, bukan itu pertanyaan saya. Kan sama-sama dari Roh Allah. Sama-sama dari Roh Allah. Kenapa kalau SWT-mu tidak menciptakan Yesus Kristus? Dia menciptakan Nabi Isa. Lah, saya tanyakan kenapa Allah SWT-mu tidak menciptakan Yesus Kristus? Yesus itu makhluk fiktif, Bang. Allah. Lah kok Allah nih? Kafir nyebut. Bang, Yesus tempat siarannya, tempat kehidupannya masih ada sekarang di Israel. Di mana? Tempat penyalipan pun ada itu di Gunung Golgota. Lahirnya di mana dia? Lahirnya di mana dia? Lahirnya kan di Palestina. Di mana? Titiknya di mana? Lah. Kok lah sih? Dari tadi lah. Enggak, tempat lahirnya di mana? Tempat lahirnya di mana? Tahu nggak? Nah, itu kan sudah dibilang di Palestina. Iya, di mana? Titiknya di mana? Di kandang domba, maksudnya atau bagaimana? Fitnah kan, bohong kan? Loh, sudah dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu di kandang domba?
Kan sudah tersitu di palungan. Palungan nggak mesti di kandang domba. Lah kan nggak mesti juga di kandang siapa. Iya, makanya ngarang Kok bisa kan. Loh, kan itu waktu itu aja dulu di mana tempatnya di. Iya, berarti ngarang kan. Ngapain ngarang itu pemerintah. Bukan, kamu yakin banget tadi, yakin banget lahir di kandang domba. Iya, Yesus Iya, di mana titiknya? Lahir pemerintahannya jelas. Iya, Yesus di mana lahir titiknya? pemerintahannya Titik jelas. lahir dia di mana? Bilang nggak tahu, jadi saya jelaskan. Enggak. Bang, Yesus lahir pemerintahannya jelas. Kamu bilang nggak tahu, saya jelaskan ini tempat lahirnya, ini titiknya, ini fotonya. Yang penting jangan ngarang-ngarang. Kamu nggak tahu apa-apa tapi ngarang-ngarang. Bang, kalau ada fotonya saya mau malam ini. Kalau apa? Kalau ada fotonya. Foto apa? Nah, katamu tadi. Oke, saya tunjukin ya. Kamu bilang kalau saya tunjukin mualaf. Kita lihat. Nih. Iya, maksud kamu itu foto-fotonya itu abad 1 waktu kelahiran Yesus. Tempat lahir Yesus. Nih. Oh. Ini datanya dari UNESCO. Abang tahu nggak UNESCO? Saya kirain foto abad 1. Abang tahu UNESCO nggak? Ya tahu, cuma Apa? saya kira abang mau kasih UNESCO foto apa? abad 1. Oke, UNESCO apa? Bang, nggak usah lah, sudah jauh larinya ke UNESCO. Iya, ini tempat lahir, birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus. Nah, sekarang kau buktikan Isa Al-Masih. Nah, di sini tulisannya nih ya. Gereja Basilika asli tahun 339 Masehi, Saint Helena, yang Nah, iya, sebagiannya sekarang Isa masih Al-Masih. ada di bawah tanah, dirancang sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan ke arah goa. Bang, Jadi Yesus kalau Isa Al-Masih jadi ada, saya mau Yesus malam ini. sebentar. Jadi Yesus lahirnya di goa tahun abad 4. Nah, sekarang kau buktikan Nah, tunggu, yang Yesus abad 1 nih mana? Maksudnya Yesus abad 1 bagaimana? Kamu bilang kan Yesus abad 1 lahirnya. Di sini data dari UNESCO, tempat lahirnya Yesus itu ditemukan di abad keempat sama Saint Helena di goa. Yesus abad 1 kamu mana? Yesus abad 1 jadi Alkitab lah dibaca. Iya, katanya tahu tadi di Palestina. Begitu ditanya titiknya nggak tahu, di kandang domba. Lah, iya, kan Fakta sejarahnya menurut UNESCO World Heritage Conventions, dia bilang titik lahir Yesus itu di goa, ditemukan oleh Saint Helena di tahun 399 abad 4. Terus masalahnya kenapa abad 4? Mana Yesus kamu abad 1? Nah, jadi menurutmu Yesus abad berapa? Ya mana Yesus kamu? Kok tanya Yesus kamu? Yesus saya berada di sorga. Nah, di sorga lagi. Ya, kita ngomongin angan-angan sama cita-cita sekarang. Kirain ngomongin fakta. Kau percaya Al-Quranmu, kau pikir angan-angan juga? Apa? Isa Al-Masih naik ke langit, kau pikir angan-angan juga? Langit, bukan di sorga. Markona. Iya, kalau di Kristen di sorga, kalau di langit saya tidak tahu di langit keberapa. Nah, itu pun tak salah translate. Coba buka ayat kitab lo yang ada tulisan surganya. Kasih tahu gue, kita ke originalnya. Langit apa sorga? Coba buka. Sorga, buka aja sendiri. Buka. Lah iya, kamu yang buka. Ya udah, kasih tahu saya ayat yang ada kata surganya mana? Ya selesai, pokoknya ikuti aja. Itu kalau cerita Yesus, perjalanan ceritanya ada. Iya, kasih saya satu ayat yang mengatakan Yesus pergi ke surga. Kita lihat original teksnya. Saya sudah bilang, HP saya cuma satu. Ngapain saya mencari dulu ayatnya? Iya udah cari dulu. Iya udah cari dulu. Lo yang susah, gue nyusahin gue. Bukannya susah. Kalau yang terlalu susah nggak usah diperdebatkan lah. Bukan, ini justru gampang banget. Original teks kamu nggak menyebutkan surga. Bang, kalau gampang sekali, abang pakai apa sekarang di situ? Meta kah, Google kah? Langsung ketik aja.
Udah langsung keluar itu di Enggak, situ. keluar dari mulut kamu dong. Jadi saya bantah dari statement kamu. Kalau saya yang ngeluarin ayatnya juga saya yang bantah, gimana sih? Kan saya sudah bilang cuma pakai HP 1. Kalau saya bisa buktikan bagaimana kalau saya cuma pakai HP 1? Kan abang sudah bisa buktikan tadi. Itu tinggal diketik situ langsung kebuka itu, Bang. Oke, kita coba di Lukas 24:50-53. Tak usah pakai Lukas, langsung ketik aja Yesus bangkit ke sorga itu tertulis di mana, udah keluar itu ayatnya. Oke, bentar. Berkati mereka 51. Yesus bangkit ke sorga, tuh udah tulis itu aja, nanti keluar ayat berapa itu. Nih. Buka aja dan baca sendiri. Nih. Lukas 24:51 ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang Nah iya. Original teksnya apa? Euranos kan? Euranos itu artinya langit. Euranos itu langit, bukan surga. Lah inilah, abang sudah otak-atik ini kitab Injil kan? Kitab Injil kan? Lah. Ini Bible lo, Evangelium iya, lo. Ini kan di Injil. Siapa penulis di situ? Kok Injil sih? Siapa penulis? Ini Evangelium. Iya, itu ayatnya siapa yang tulis? Coba itu kan Lukas. Lukas 24:51. Coba abang ketik penulis kitab Injil. Nanti keluar juga itu nama-namanya. Ya kenapa ngaku Injil? Original teks kamu Greeknya itu Evangelion, bahasa Inggrisnya Gospel, bahasa Indonesia kabar baik. Kenapa tiba-tiba ke Injil? Nggak percaya diri. Mestinya kitab kamu tuh namanya kabar baik menurut Lukas, kabar baik saja. Kabar Saya baik minta menurut Matius, kabar baik menurut Lukas. Kenapa tiba-tiba Injil? Nah, abang bisa buktikan nggak satu ayat aja Isa Al-Masih, Injil Isa Al-Masih, bisa nggak? Kan sama-sama abad 1. Apa? Injil Isa Al-Masih enggak, ini berapa? Kamu udah kepentok. Yesus kamu tempat lahirnya tadi udah salah. Rupanya di abad 4 di Goa. Bang, kalau mau nanya aja, nggak usah sosok nyerang. Enggak, saya nggak nyerang. Saya bisa buktikan di Alkitab itu ada ayatnya di situ. Apa sekarang tadi abang bilang dia naik ke sorga. Begitu kita baca original teksnya kan naik ke langit. Abang pertama nyalahin saya, Nabi Isa ke langit. Begitu saya baca original teks abang, si Yesus juga ke langit. Abang yang salah berarti. Lah kalau sama-sama berarti saya juga bingung. Kalau menurut abang itu Yesus dan Isa Al-Masih itu sama apa tidak sebenarnya? Oknumnya sama, penceritaannya beda, periwayatannya beda. Contoh, kalau ada pitung di Jakarta, yang satu diceritain sama Belanda, yang satu diceritain sama orang Betawi. Satu oknumnya beda periwayatan. Satu oknum itu berbeda. Kok bisa begitu ya? Satu yang berbeda oknum, itu di abad keberapa jadinya? Satu oknum beda periwayatan. Abang paham nggak? Iya, maksudnya yang jadi berbeda itu di abad keberapa? Nanti berbedanya di abad ke-7. Berbedanya di abad ke-7. Di abad 1 abang tahu nggak ada berapa Evangelion? Loh, ada berapa gospel? Bang, abang tahu nggak? Itu Injil, itu Al-Quranmu itu tertulis abad 7. Berubahnya ya di situ. Bukan. Abang tahu nggak di abad 1 ada berapa Evangelion? Kecuali catatan kitab Injil Isa Al-Masih masih ada sekarang, boleh kau buktikan. Bang, abang kan bilang berubahnya abad 7. Abang tahu nggak di abad 1 ada berapa gospel? Bang, aslinya itu namanya siapa? Lesus, bukan Isa Al-Masih. Lesus? Tidak ada catatan. Namanya Lesus. Tidak ada buku, tidak ada, semua buku kitab suci ada penulisnya. Cuman kitab suci. Tunggu. Injil Matius yang nulis Matius. Ya, Injil Matius ya Matius. Yesus tahu nggak dia ditulis?
Kan dia berbicara sendiri sama mereka. Buat apa Yesusnya tahu nggak Matius nulis kitab soal dia? Ya jelas tahu lah. Dari mana? Coba tunjukin dalilnya Yesus tahu dia ditulis. Kan ada dalilnya. Yesus sudah perintahkan, pergilah dan ajarkanlah. Yang sudah pergilah dan ajarkanlah. Enggak, yang ditanya di mana Yesus tahu Matius nulis kitab soal dia. Wah, ngapain kau lari kalau kau tanya Yesus? Emang kecuali waktu Yesus. Oh, berarti Tuhannya nggak tahu nih. Berarti Tuhannya nggak tahu nih hambanya lagi nulis kitab soal dia. Aduh bang, pertanyaan kayak gitu mau ditanya. Lah, berarti hamba, berarti pengikutnya lagi nulis kitab nih, Tuhannya nggak tahu. Kamu itu sudah terpojok. Isa Al-Masih itu tak ada terpojok. Lo yang nggak tahu Tuhan lo lahir di goa apa segala macem, gue yang terpojok. Lah, dia turun. Kampret dikerjain. Bang Adi, jangan kabur Bang Adi. Tunggu, waliullah. Waduh, ini Muslim. Sultan Khalif. Oke. Gemes ih. Iya sama gemes. Sultan Khalif. Sultan. Bang Sultan. Waduh, kepencet kayaknya. Emang so iya si Toten. Iya. Bang Jip terpojok kata dia. Coba yang Pir, naik Pir. Kapal butuh. Bang Zuma mana bro? Lagi istirahat kali. Kapal butuh. Kapal butuh. Ada onde-onde? San? Halo, semangat terus buat pejuang Islam. Muslim bang? Muslim, alhamdulillah. Salam dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bang? Sehat bang? Izin turunin ya bang? Iya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim kalau yang naik Jumat depan korek kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis, ya. Pak Jero Kaleng. Pak Jero Kaleng. Ada-ada aja namanya. Bang Jibril terlalu sabar. Harus dong, kan saya umatnya Rasulullah. Harus dong. Kalau enggak nanti Rasulullah malu sama saya. Izal, selamat malam Izal. Ya, waalaikumsalam bang. Bang, bisa bahas gereja Satan kah? Satanik. Waduh, bang, itu namanya monolog bang. Kalau kita monolog nanti bisa dilaporin. Kan tahu kan ajaran mereka. Tampar pipi kiri lapor Poldasu. Ya enggak? Jangan begitu bang. Monolog kita nggak boleh bang. Tahulah ajaran mereka kan. Tampar pipi kanan, lapor Polda. Mana nih? Gue suka gaya lo bang. Saya hanya mewakili kalian di sini. Jadi saya harap saya tidak mengecewakan. Pir, request lagi Pir. Ini dari 7.000 masa? Kalau 10% aja 700. 7 kek. Monolog kalau ada data, sesuai data, ya kita buka kelas aja kalau monolog. Nggak buka lintas iman ya. Tapi tetap aja nggak boleh membahas kecuali ada Kristen gitu. Bang, tadi kan abang minta 2 kali tuh. Satu buat tukang, habis itu satu lagi yang di grup itu buat paku apa bang? Oh, yang list. Yang 15.000 2 meter ke 40 batang. Iya. Buat plafon. Iya. Buat plafon masjidnya kan? Iya. Yang plafon luar berarti kan? Plafon di dalam kan di pinggir-pinggirnya tuh perlu ada list supaya nggak kelihatan sambungan. Siap.
Abis live ini ya, Ana transfer ya. Oke. Sip. Nah, begitu, Pir. Kita lagi begini, lagi ngurusin pembangunan masjid nih. Jadi nggak bisa. Pir, request Pir. Yuk kita ngobrol. Bang, ini gak kedengaran bro admin kemana ya? Kayaknya udah salah tuh bocah ya. Serius? Ya, coba aku telepon ya. Dia kemana tuh? Kapan juga? Ilmu sabarnya Bang Jibril bagi dong. Oke, gini caranya, guys. Ada satu orang, dia kehilangan orang tuanya waktu kecil, kehilangan uminya waktu kecil. Habis itu dia dirawat oleh omnya pun meninggal. Habis itu dirawat oleh kakeknya pun meninggal. Habis itu dia punya anak laki-laki, dia kubur anak laki-lakinya, guys. Dan orang ini ngajarin kita sabar. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, sabar kita ada batasnya. Dan yang barusan itu, yang saya ceritain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu memang yang kita ikutin, masa kita nggak bisa sih sabar dikit aja? Apalagi ngadepin nih kafir-kafir kan. Kan Rasulullah udah hidupnya begitu, pakai nyuruh kita sabar lagi. Bang Jib kuliah jurusan apa? International Business. BA, Bachelor of Arts. Yang jelas kalau kami Muslim itu pantang kita berbicara, berstatement ya, apalagi yang agak sedikit ke substansi banget gitu ya, mengenai akidah, percayaan itu nggak boleh kita ngarang-ngarang. Harus benar-benar berdata. Yang paling parah itu sudah dikasih data, mereka melawannya data itu sendiri. Sering nggak Bang Jibril? Udah dikasih data, tapi dia lawan tuh data. Betul. Harus. Jadi kalau abang tahu Doraemon nggak bang? Iya, itu sepupu saya. Enggak, kan Doraemon kan punya ini kan, punya kantong ajaib kan. Selalu ngeluarin barang-barang yang aneh kan. Nah, jadi kalau kita tanya Doraemon, Bang, Doraemon, kasih saya senjata melawan kafir-kafir ini. Habis itu Doraemon ngeluarin dari kantongnya Bible, Bang. Iya. Inilah ampuh sekali untuk melawan kafir-kafir itu. Rupanya kitabnya sendiri. Nah itu dia gitu loh. Kata alasannya jangan baca satu aja gitu loh. Baca yang lain. Artinya kau menghindari ini, kau pakai yang lain. Artinya ada kontradiksi di sana gitu. Jadi selama ini menurut pengalaman saya ya, yang sudah lama tidak lagi manjat pohon, karena saya udah melupakan masa lalu gitu. Yang lawan mereka sebenarnya bukan kami, bukan Bang Jibril, bukan Bang Juma. Datanya sendiri yang berusaha bagaimana supaya data itu dikaburkan demi untuk menonjolkan iman. Jadi antara iman dan data itu kontradiksi, Bang Jib. Ini yang saya amati loh. Kalau mereka menghina kita, Bang, yang pasang badan Yesusnya. Mereka menghina, "Weh, ngapain lo doa sujud lah?" Si Yesus sujud. Yesus sujud. Ngapain lo ini sunat lah? Yesusnya sunat. Kalau ada yang ngeledek kita, Yesusnya yang pasang badan. Lu nyembah batu gitu loh ya. Nah, Yesus nyembah tanah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sedikit yang mau saya sampaikan, Bang. Di Bible itu kan ada perkataan Yesus dan perkataan Paulus, Bang. Kalau kita kan di Islam itu boleh, Bang, membuat satu buku untuk hafalan anak-anak gitu, ayat dan pendek kan gitu, Bang. Bisa enggak di Bible itu kita pisahkan antara perkataan Yesus dan perkataan Paulus? Jadi kita yang Islam ini bisa tahu, oh ini loh
perkataan Yesus yang sebenarnya, tapi dipisahkan Bang, jangan disatukan Bang. Oke, siap. Syukron. Makasih Bang waktunya. Assalamualaikum. Mohon dikaji Bang. Siap, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, Abang kalau buka Bible yang terbaru atau yang baru-baru, itu mereka ada kalau kalimat Yesus itu warna merah. Abangku. Jadi contoh ya, kalau saya buka seperti ini ya. Nah, nih. Nah, nih. Dia ada warna merah tuh. Warna merah ini kata-kata Yesus menurut mereka ya. Nah, tapi siapa yang menentukan yang mana yang merah, yang mana yang hitam? Nah, kita tanyakan pada pasir yang bergoyang. Ya enggak? Ya. Dan kita nggak punya kapasitas untuk membuat buku, membedah ini terus kita kasih ke publik. Enggak, bukan kapasitas kita itu. Tapi diskusi akademis boleh lah, kan itu. Dan itulah gunanya nanti ada pesantren kristologi, termasuk materi ini yang nanti akan diberikan kepada anak-anak kita. Itu kira-kira. Bang Andi, ini Kodoni mau nelpon. Bentar ya, keluar dulu bentar ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira begitu teman-teman, kita nggak punya kapasitas membuat buku memisah-misahkan itu. Itu namanya melampaui batas. Karena itu bukan kepunyaan kita, bukan hak kita. Tapi kalau kajian akademis boleh intern gitu ya, dipelajari supaya mempunyai bahan untuk diskusi sama mereka. Itu kira-kira. Tapi kalau ada Kristen yang naik, ya boleh kita tanya mereka. Siapa sih yang mempunyai kewenangan yang sebagaimana data yang ditampilkan Mbak Jibril itu, ini warna merah, ini warna hitam, maksudnya apa? Yang selama ini yang kita pahami, warna merah itu adalah perkataan Yesus, yang warna hitam itu adalah perkataan atau pendapat oleh penulis. Itu ya menurut mereka. Itu sih sebatas itu aja. Tapi kalau nyuruh buat buku gitu supaya dibagikan ke publish, itu kayaknya kurang bijak juga. Karena itu namanya mengacak-acak kitab suci orang lain, agama lain. Itu nggak boleh, nggak diajarkan dalam Islam seperti itu. Jadi cukup dibawa ke kajian akademis, ya boleh dibawa ke kampus, dan boleh di tempat tertutup. Nah, nanti ilmu-ilmu yang didapat ini dijadikan untuk diskusi sama saudara kita Kristen. Ya jadi makanya sebelum diskusi itu perlu keilmuan. Jangan hanya sekedar bicara suara gede. Nah, itu kira-kira. Setuju ya teman-teman ya? Saya umumkan juga teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam hal pembangunan pesantren apologet di Bolangi, Sulawesi Selatan. Ya, silakan nanti boleh menghubungi saya. Boleh ke akun Banyuma, nanti di DM ke Banyuma, lihat di situ ada QRIS-nya. Insya Allah sekolah ini nanti tujuannya agar generasi muda itu paham bahwa ada loh agama selain Islam itu mempergunakan istilah-istilah Al-Quran juga di dalamnya. Tapi sayang kadang-kadang bukan pada tempatnya begitu. Jadi perlu anak-anak kita belajar itu. Nggak salah kok. Mereka juga di STT itu belajar Islamologi. Membedah Al-Quran, tapi dosennya bukan dari Islam. Dosennya dari orang Kristen juga gitu ya. Makanya alumni STT itu ya seperti itulah bagaimana mereka memahami Al-Quran. Gitu kira-kira. Ya teman-teman ya, jadi nggak salah kita belajar Bible kok. Nggak melanggar hukum dan nggak dosa. Belajar aja. Tapi jangan diklaim dulu gitu. Nanti dia dijadikan bahan untuk diskusi sama mereka. Tentu dengan cara yang baik-baik. Ini yang baru naik, silakan siapa? Halo. Hello brother. Gue naik. Kayaknya orang bule nih. Lu pikir gue gak bisa bahasa Inggris? Halo.
Belarus. You Muslim brother? Written for, silakan ditulis saja. Wih, masya Allah, Pak Jibril nggak ada sih. You Muslim? Halo Miss Elan. Waduh, gua kedatangan bule nih, gua nih gimana nih gua nasib gua nih. Aduh, nggak ngomong pelan. Your religion, Muslim or Christian? Waduh, lu turun dah. Apa itu maksudnya? Ada yang ngerti maksudnya? Nggak ke-mute kok, kebuka dia. Oh, ke-mute dia. Open your mic. Open your mic. Ya, saya clear out. Nggak bicara juga dia. Dia pikir gua nggak bisa bahasa Bugis apa? Kayak limbat ya? Oh, nggak bisa bicara kayak dia, masya Allah. Kita udah berburuk sangka. Orang Belarus. Belarus itu posisinya di mana? Teman-teman yang tahu Belarus posisinya di mana? Belarus posisi di mana teman-teman yang tahu? Terletak di Eropa Timur, berbatasan dengan Rusia Timur. Dikelilingi daratan tanpa akses laut. Itu ya, Belarus itu Asia Timur. Eropa Timur, sorry. Perbatasan dengan Rusia. Perbatasan juga dengan Ukraina dan Polandia. Itu tuh Belarus. Mayoritas Kristen di sana. Wih, ada yang bilang Jawa Timur Belarus. Dekatnya Neponto, buset dah. Ada lagi mau naik silakan. Ini Pak Desugi, saya naikkan sama orang gila satu nih. Daripada gue lari kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gimana itu kabar? Tadi nanyanya salah Bang Andi. Aturan nanyanya itu saya ini halo gitu. Saya Wayu Mahuli Simanjuta. Buat kayak gitu. Oh, dia Cipule gitu ya. Jenderal. Itu om saya itu. Tandai muka saya. Apa sih ini anak ini kenapa? Apa Bang? Kau mau melapor saya. Coba lapor. Yang mau lapor siapa Bang? Sudah saya lapor sama Pak RT. Udah. Pak RT tadi ngomong. Katanya Abigail lagi sakit. Tadi saya ini dekat sama Mahuli, jenderal tentara. Iya, nggak apa-apa. Itu bahas politik itu. Tapi Pak RT tadi ngomong katanya kamu lagi sakit. Jangan apa kamu Abigail? Kau nggak tahu saya ini politik terhebat, politik tertinggi. Wah, politikus maksudnya? Kau nggak tahu saya biasa di DPR. Oh kamu anggota dewan? Iya. Saya masuk aku banyak. DPR itu fungsinya apa DPR? Fungsi DPR apa Abigail? Apa fungsinya? Kamu nggak perlu tahu, yang penting ada berani mau lapor saya. Saya ini. Enggak, fungsi DPR apa Abigail? Saya cucunya Mahuli Simanjuta, tandai saya. Fungsinya DPR apa? Kasih tahu itu Mahuli. Bilang siapa ini? Dia kenal saya. Aduh, katanya politikus. Masa fungsi DPR nggak tahu? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Fungsinya DPR itu ada 3: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi apa sih? Siapa kau mengandalkan penonton ini? Aduh. Apa yang mau penonton? Tes 1, 2, 3 dicoba tes. Nggak ada gunanya di penonton. Siapa kau andalkan? Tes 1, 2, 3 dicoba tes. Mantap Pak De, tes terus Pak De. Mantap. Tes 1 dicoba 1. Mantap Pak De, mantap. Ini kita kedatangan orang sakit nih. Gimana cara menyembuhkan ini anak ya, teman-teman?
Coba tulis di bawah. Kira-kira ini anak cara menyembuhkannya gimana? Tulis, ketik di bawah atau di YouTube, ketik cara menyembuhkan orang sakit seperti ini. Caranya gimana? Tidak kenal Maruli, saya ini cucunya. Caranya gimana teman-teman? Yang di YouTube juga. Caranya gimana menyembuhkan orang kayak gini? Saya nih kena apa bang? Saya ini biasa di Magelang, di Kopassus. Wih, Kopassus bukan di Magelang. Kamu ini tidak tahu Kopassus di mana? Kasih tahu itu Kopassus siapa sebenarnya saya ini. Kau ngomong bahasa Indonesia aja nggak becus kok ngaku Kopassus loh, aduh parah. Masa Kopassus ngomong bahasa Indonesia aja nggak jelas? Emang ada Kopassus itu nggak lulus bahasa Indonesia? Saya cucunya. Oh cucunya. Katanya Kopassus ngomong bahasa Indonesia aja nggak jelas. Masa cucunya Kopassus kayak gini? Emang kakekmu nggak kuat nyekolahkan kamu sehingga kamu bahasa Indonesia aja nggak becus? Dengarkan saya dulu, saya cucunya Kopassus, namanya Iya, apa kakekmu yang Kopassus itu terlalu miskin, nggak sanggup nyekolahin kamu sehingga bahasa Indonesia aja nggak jelas seperti itu? Hah? Bahasa Indonesia aja nggak becus? Ngaku cucu Kopassus lagi, bikin malu aja kau itu. Udahlah, Pak De jangan dilayani. Buanglah orang kayak gitu, ngapain? Ngapain cucu Kopassus lagi? Cuh. Telat Pak De, duluan gua. Pak De mah. Jadi diumumkan lagi Pak De untuk sebelum diumumkan ini nih satu. Siapa nih? Silakan yang baru naik. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kemana Pak? Turunin mau diudahin nama saya tuh. Lagi rehat tapi udah balik dia. Ya udah gitu aja lah. Oh iya Bang. Oke. Kasih Bang ya. Siap. Anak kayak gitu biarin aja, gampang kok. Diumumkan lagi Pak De bahwa insya Allah segera akan dibangun pesantren apologet Islam Indonesia. Iya saudaraku sekalian ya, bagi Anda yang memiliki kelebihan rezeki, semoga hati Anda terbuka untuk menginfakkan sebagian rezeki Anda. Insya Allah kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia akan mendirikan pesantren apologet ya. Insya Allah kalau ini bisa terlaksana, kristenisasi itu akan menemukan jalan buntu. Karena masing-masing dari generasi kita insya Allah nanti akan paham tentang kekristenan gitu kan. Ntar lu Pak De. Ini kalau Pak De ngomong kok ada jangkrik. Jangkrik apaan? Bener gak teman-teman di bawah? Kalau Pak De, aduh ada jangkriknya Pak De itu. Tes. Masih? Iya jangkrik. Assalamualaikum. Masih ada jangkriknya Bang? Ada. Tes. Ada Pak De. Tadi sore bagus. Ya Bang Andi, Ustadz Sugi. Ya silakan Bang. Ada yang mau disampaikan ini. Ya. Ya cuman saran gitu Bang ya. Gimana kalau Bang Zuma itu sebelum live itu ada gimana ya kayak waduh jangkrik. Noise ya Bang Andi, noise. Pak De Sugi ada jangkriknya. Noise. Ini apaan orang di sini sepi-sepi aja kok. Jangkrik itu Ustadz Sugi. Jangkrik. Apaan sih? Di sini sepi-sepi aja, nggak ada apa-apa. Ada Pak De, benar. Coba dimatiin dulu itu baru on lagi. Kayaknya ada salah setel tuh.
Ya Bang Andi, gini Bang Andi ya. Saya nggak pakai songkat, Cuman Pak. Sarah. Loh kalau nggak pakai songkat terus apa itu? Ya mungkin di belakang itu Bang. Begini Bang Andi, sebelum beliau Bang Zuma itu live, gimana ngajar dulu di Komal ini Rum Islam gitu kan, ngajar gimana cara berdakwah atau gimana gitulah istilahnya Bang Andi. Gimana itu Bang Andi? Kalau sebelum beliau live itu. Untuk mengajar bagaimana orang diskusi dan seterusnya itu sepertinya nggak perlu, cukup mendengarkan saja di bawah, terus diamati, ya diresapi, dan dipakai cara diskusinya itu. Karena sekolah untuk berdiskusi itu ya pertama adalah ya waktu kita dulu bagaimana kita di OSIS, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara berkomunikasi. Ya mulai dididik dari sana. Kalau mau sekolah sekarang kayaknya telat deh. Nah, kalaupun misalnya belum ada dasar sama sekali. Itu dalam intinya gini berarti biar ada variasi gitu di dalam komalnya Bang Zuma ini. Biar ada variasi gitu. Istilahnya ada berapa orang itu nanti naik gitu, atau ceramah apalah gitu loh Bang. Ngisi dulu selama 5 menit atau 10 menit itu. Kalau Bang Zuma ada waktu sih, atau enggak lelah itu gimana itu? Biar ada variasi maksudnya Bang Andi. Ya itu buang waktu Abang. Kan ini diskusi lintas agama. Kalau itu ya mungkin bisa buka komal sendiri baru di sana simulasi. Oke. Berarti beliau nggak bisa ya Bang Andi ya? Gak ada waktu gitu ya. Oke ya, makasih Bang Andi, makasih. Ustadz Sugi, semua ya. Salam Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagian kalau kita itu ngajar kristologi kayak gini kan berarti monolog. Mana boleh kita monolog, Bang? Tidak boleh kita monolog. Bicara agama orang harus ada yang bersangkutan supaya ada sanggahan kayak gitu. Soalnya kenapa jangkrik sih Pak Dek? Gua Ustadz Kiki jangkrik. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih, untuk pembikinan. Iya, saya mau nanya untuk pembikinan kartu ini kan saya waktu itu udah pernah daftar ya. Apologet itu saya ikut di di Instagram, bukan di Instagram, di apa sih? Bukan di Instagram, ntar dulu di mana ya waktu itu ya. Tapi saya dapat email, terus selanjutnya bagaimana itu ya? Untuk sementara untuk KTA anggota Apologet Islam Indonesia itu kalau sudah dapat email ya Anda sudah menjadi anggota lah. Jadi dipelihara, dirawat, jadilah anggota yang baik. Itu aja, sering-sering memantau, ada perkembangan di luar ya beritahu informasi kepada kami gitu. Di Telegram mungkin masuknya itu dulu. Kira-kira gitu. Oh, iya deh. Makasih atas informasinya kalau gitu Bang Adi. Oke. Ya gitu aja sih Bang Adi. Oke. Iya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa sih Pak De kok jangkrik Pak De? Coba dibuka. Heran nih Pak De. Ada aneh-aneh aja tuh mik. Ada jangkriknya. Tik gitu. Apa itu Pak De? Coba Pak De dibuka lagi. Nah itu bunyi lagi. Bisa jadi tuh. Iya benar. Ini kepala ke-mute kok bisa ngomong ya? Cek ke-mute. Ini ku buka. Suara keep. Nah ini buka. Berarti agak masih ada teman-teman. Ada. Berarti itu jangkrik di apa ini di sela-sela entah. Kemarin itu kan beli jangkrik itu untuk apa? Untuk pakan ikan itu loh. Mungkin ada beberapa yang
Bunyi banget Pak De, benar serius. Nah, ya udah saya mute aja. Oh jangkrik. Nggak usah, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau naik silakan. Ada yang mau naik silakan. Bang Juma udah balik? Bang Juma. Biasa tuh Bang Juma kalau gitu ketiduran lah bener. Jam berapa sih? Jam 12. Semalam itu kayaknya jam 11 sudah tutup Bang Juma. Emang gak sepi nih malam? Mana-mana nggak ada diskusi ya Pak De ya? Benar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Malam itu saya habis dari kan ada ini siapa debat itu di tempat Kodondi itu yang saya leskan itu. Saya semalam nggak tidur ya. Saya sama tim, sama ketua, Bang Jibril, Bang Kores, Dek Daman, itu lagi podcast gitu. Di sana ada Kodondi. Tempatnya Kodondi itu? Iya, enggak, Kodondi datang, terus habis itu Bang Billy datang, terakhir Robo Aldo. Setelah datang juga. Iya, setelah Kodondi selesai, Kodondi langsung balik ketemu Bang Loding di sono. Rencana nungguin Bang Loding datang lagi ke tempat kita, tapi udah keburu jam 3 ya, ditunda dulu gitu. Mungkin besok malam kali. Malam ini tadi janjian dia lagi ada kedatangan satu lagi kan, diskusi lagi tadi itu. Itu sih. Oh berarti mungkin belum balik ke belum. Mungkin besok malam. Iya. Susah juga sih tadi jalan kalau hari Jumat ya, macet terus, ganjil genap. Kendaraan kita kan semua genap. Tadi ganjil, jadi susah kita bermanuver di Jakarta. Aturan ini Bang Andi kan, Bang Andi Bang Kian Santang kan satu rumah tuh. Yang satu aturan ganjil, yang satu genap gitu mobilnya. Ada nih di bawah, karena kalian naik, Bang Juma tidur. Justru tadi Bang Juma minta kami naik bro. Anda telat kali, telat nih. Siapa ini? Jan Black. Jadi kalau saya turun kira-kira Bang Juma ada nggak? Kita coba ya, diem ya. Nggak boleh gitulah. Nggak boleh mengklaim sesuatu kalau belum paham. Itu namanya fitness, jangan fitness lah. Lu ngomong sendiri sama gue lah. Coba lu ngomong sendiri Bob, mulai sekarang sampai jam 5 subuh. Coba Bob, lu ngomong. Boleh. Lu ngomong sekarang sampai jam 5 subuh. Silakan. Pak Sugi aja lah. Silakan Pak Sugi. Apa tuh? Lu tanya aku jawab. Buset. Tumben. Beneran. Dia Titan atau final boss bukan kan? Dia masih kroco kan? Boleh nih, ya silakan. Lah itu ada Bang Juma tuh. Bang Juma udah ada. Tuh, ya udah ada Bang Juma tuh. Ya biar aja lah, bukan level dia. Sebelum kau lanjut Bob, kau dulu waktu kecil cita-citamu jadi apa sih Bob? Cita-citaku ingin menjadi, karena kita hanya dikasih pilihan jawaban 3 ya, presiden, tentara, dan polisi. Mohon maaf ya kamu Black, siapa nih si Black ini? Kamu ada nih. Polisi. Kenapa Bob? Polisi. Oh, cita-citanya jadi polisi. Waktu kecil kamu pernah mengalami ini gak sih Bob? Musibah misalnya jatuh dari sepeda atau manjat pohon jatuh gitu? Dari pickup.
Oh, dari mobil pickup pernah jatuh. Ya. Kecepatan berapa itu? Ya, kalau boleh nanya, Bang Bob, kalau boleh nanya, apa bedanya firman di Yohanes 1 ayat 1 dengan firman di Yohanes 17 dan 14? 17, 18. 17, 14 ingat saya. Itu kan sama-sama dari kata logos tuh. Di Yohanes 1 itu juga logos, di Yohanes 17, 14 juga logos. Kalau yang di 8 itu apa namanya, rema. Makanya nggak saya tanyakan di 8-nya. Oke. Nah, itu apa bedanya itu? Bang Juma udah ready tuh. Antara logos dan rema kan? Bukan, sama-sama logos nih. Logos di kejadian di Yohanes 1 ayat 1 sama logos di Yohanes 14 Yohanes 17 14. Assalamualaikum. Sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukanlah orang-orang dari dunia ini seperti aku juga. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam Bang. Nah itu bedanya apa itu? Sama-sama logos bedanya itu. Ini firman logos ini nggak diterima. Bang Zuma, saya ngepen sama Bang Aduh, Zuma. Bang, iya Bang, ini lagi diskusi Bang. Tolong jangan disela-sela Bang. Nggak penting pun Ini mau udah aktif saya di bawah ya. Pak siapa ini? Aduh, Pak Bible berjalan. Logos ini kan bentuk Yesus Kristus yang universal. Ketika ajarannya kita terima, maka akan menjadi remata. Nah, makanya di sini aku sudah menyampaikan logosmu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukanlah orang-orang dari dunia ini seperti aku juga bukan dari dunia ini. Nah, logos ini ketika disampaikan banyak orang yang nggak menerimanya menjadi remata, gitu loh. Itu nggak Bisa jadi remata logos. itu, di situ jadi logon itu. Iya, nggak jadi ini logos remata ini. itu. Ini logos yang nggak bisa diterima oleh masyarakat, itu loh maksudnya. Apa sih? Itu kan diterima itu sama murid-muridnya, logos itu. Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Nah, emang diterima oleh 12 murid, tetapi dunia membenci mereka. Artinya hanya 12 murid, tetapi dunia ini nggak menerima. Karena ada kata membenci ya, berarti nggak menerima kan? Nah, Iya, mereka ini terus menerima perbedaannya apa antara logos yang di Yohanes 1 dengan logos yang di Yohanes 17 14 itu? Nah, itu bedanya logos apa? di Yohanes 1 ini masih bentuk baku kan? Nah, ketika sudah disampaikan kepada 12 murid, ini menjadi logos yang sudah diserap menjadi remata. Nah, begitu loh. Aku sudah menyampaikan logosmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, kan gitu. Nah, logos ini sudah diterima oleh mereka. Mereka ini dapat murid, tetapi dunia ini membenci mereka. Dunia ini membenci yang menerima logos ini atau 12 murid ini, begitu Pak. Itu pun salah obat ayat itu. Itu yang dibenci bukan mereka, yang dibenci itu adalah ajaran Yesus itu. Nah, makanya mereka ajaran membencinya. Yesus itu sudah menjadi remata dalam hidup 12 murid, Pak. Begitu loh. Remata itu cara mengaplikasikan logos atau ajaran Yesus Kristus oleh kemampuan Roh Kudus, begitu. Nah, banyak orang yang mendapatkan firman-Ku tetapi dicolong atau apa? Dicolong oleh setan kan, nggak bisa menjadi remata. Seperti orang yang menanam benih di jalanan, begitu ibaratnya Pak Bible berjalan. Silakan. Itu ada Bang Juma itu. Silakan Akhi Juma. Ya, Saya di bawah. Dilanjut Aku Akhi. sama Juma belum saatnya. Kenapa? Ya, aku anggap ya ini final. Makasih Ahi, syukran Ahi, Masya Allah, Barakallah. Ya. Siap Ahi, siap Saya di terus. bawah ya, nyimak ya. Ya Akhi, makasih. Yo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Masih semangat tampan aja malam. lo Yuma. Bobby. Masih cakep aja lo. Masalah generasi. Apa masalahmu? Aku memuji Tuhanku karena menciptakan manusia secakep lo. Oh, kan itu bagus. Ya, lanjut, silakan. Maaf, aku gak bisa buka kamera. Wah, gimana ini? Ini tentang prosedur lo yang harus lo jalani kan, nggak boleh. Karena ada aku, lo berupa aturan itu nggak boleh kan. Aku hanya mengucapkan, kita nanti akan bersenang-senang. Oke, sampai jumpa Juma. Ya, oke, makasih. Final bos. Thank you. Baik teman-teman sekalian, silakan non-Muslim ajukan permintaan. Tema kita masih di sini terkait dengan Tuhan yang dibuat atau Tuhan palsu yang tadinya bukan Tuhan, kemudian dia dibuat menjadi Tuhan. Semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara Benny. Halo. Halo. Halo Ben. Halo Ben. Ben. Nah, ternyata nggak ada nyalinya, teman-teman. Kita turunkan. Silakan yang lain ajukan permintaan. Ayo, rekan-rekan silakan ajukan permintaan. Kita membahas tema ini, tema yang luar biasa ya, terkait dengan Tuhan palsu. Tuhan palsu artinya Tuhan yang bukan Tuhan, tapi cuman ece-eceknya itu. Kenapa ece-ece? Ya. Karena tadinya bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Kenapa dijadikan Tuhan? Karena ada orang-orang yang dihukum oleh Tuhan, sehingga Yesus ini dibuat menjadi Tuhan bagi mereka musuhnya. Jadi Yesus itu Tuhan bagi musuh dia. Karena kalau kita melihat data, dalil di dalam kitabnya saudara kita Kristen, ya Yesus ini menjadi Tuhan dikarenakan dia disalib oleh orang-orang yang membencinya, dan setelah disalibkan oleh orang-orang yang membencinya, Tuhan menjadikannya menjadi Tuhan bagi sang penyalib. Begitu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam semua. Malam. Suaranya kayak robot. Malam. Udah lama nggak ketemu nih. Iya. Dari mana aja? Biasa Bang Juma, habis ke Yerusalem. Wih, mantap. Luar biasa. Cici. Jadi gimana? Apa tuh? Dari sana ngapain di Yerusalem? Beli dodol. Hah? Beli dodol. Sama onde-onde. Iya tahu aja go nah. Onde nih ya. Jadi gimana ini? Tema saya ini gimana? Tema Tuhan buatan. Ya. Gimana tuh penjelasannya semua?
Ya, penjelasannya jauh sebelum Yesus itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhan langit dan bumi itu kan sudah ada. Iya. Ya, lalu Tuhan langit dan bumi mengutus Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel borok-borok menerimanya, meskipun ada ya sebagian. Tapi kebanyakan dari mereka menolak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11, orang-orang yang menolak Yesus inilah yang kemudian menyalib Yesus karena tidak percaya. Nah, orang-orang yang menyalib Yesus karena tidak percaya ini dihukum oleh Tuhan. Sehingga mereka mau tidak mau harus menerima Yesus sebagai Tuhan buat mereka. Gitu teman-teman. Terima kasih. Halo, semangat malam. Wah, bagus sekali namanya. Semangat pagi. Pagi juga. Katolik Protestan. Halo. Saya India, Bang. India. Menetap di Indonesia. Iya, maksudnya agamanya apa? Buddha. Oh, Buddha. India agamanya Buddha. Ada yang ingin disampaikan? Bapak saya Pakistan. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Ada, Bang. Apa itu? Ini Tuhan buatan atau palsu ini Tuhannya siapa? Tuhan yang bisa diraba, Tuhan yang bisa dipegang, Tuhan yang bisa buat dari patung. Oh, berarti Ya, silakan. Halo Yakobus. Halo. Menyindir Tuhan kami juga lah. Suaranya putus-putus, Bang. Berarti abang menyindir Tuhan kami juga. Kalau merasa bisa jadi. Kalau Tuhannya dibuat. Lah, memangnya abang tahu? Apanya? Pakistan seperti apa? Oh, jadi Pakistan? Agama Anda maksud saya? Bapak saya Pakistan. Mama saya Buddha. Iya. Terus kenapa Anda merasa tadi? Ya, abang bilang buatan kayak patung. Ya, kami memang dibuat. Ya, itu berarti yang dimaksud berarti Tuhan Anda lah. Dibuat-buat. Berarti kan Tuhan buatan. Dipahat, disemen. Artinya Tuhan Anda buatan Anda sendiri. Anda membuat patung lalu Anda Tuhankan sendiri. Itulah yang dimaksud mungkin. Ya, itu kan menurutnya abang. Kalau menurut kami kan beda. Gimana ceritanya? Apa bedanya? Maaf Bang, cuma jaringan. Iya, suaranya juga ngerobot. Kenapa itu ya? Iya. Hujan. Waduh. Bahaya itu. Robol juga suaranya. Kayak robot. Iya. Turun dulu, coba ulang lagi. Masih. Masih doubling ya, kayak ngerobot suaranya. Aneh ya. Noisy ini kali. Tuh, suaranya kan ini ribet. Ini saudara Buddha, coba buka kameranya. Saudara Buddha yang mana? Itu Buddha itu padahal merupakan mantan. Katanya sih Buddha. Ya kalau saya buka kamera, kalau saya tidak lihatkan wajah saya gimana? Buka kamera aja, masa Tuhanmu aja bisa menempatkan diri kok. Masa kau nggak bisa? Loh, itu kan kepribadiannya. Maksudnya?
Nah, itu kan kepribadiannya, dia menampakkan diri buat kita itu kan kepribadiannya. Memang menampakkan diri atau dibuat-buat? Ya kan memang diperintahkan di itu, gambarlah aku. Seperti bagaimana kau membayangkan ilmu, ya itulah diukir. Nah, dari mana kemudian Tuhanmu, kamu tahu bentuknya begitu? Nah makanya aku bilang sama abang, abang paham enggak agama ini? Aku taunya Tuhanmu nampak, terlihat kayak onde-onde gitu. Jih. Wah, ini abang udah maju kali kiper abang ini. Kayak onde-onde memang kan terlihat Tuhan kau kan? Aku tahu onde-onde itu makanan Indonesia bang, jangan kayak gitu lah bang. Terus abang nanti ku bilang kan kayak ulat sagu abang marah. Kok saya pula kayak ulat sagu? Nah kayak gitu, kita kata abang Indonesia ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini malah abang meruntuhkan, kayak mana? Bersatu gimana maksudnya? Bersatu membangun negara, mengisi kemerdekaan dengan hal positif, bukan bersatu dalam menyembah patung. Enak aja. Loh, gimana kok abang pula yang ngatur Tuhan kami? Gimana ceritanya nih? Saya nggak ngatur Tuhan Anda, saya bicara sesuai dengan fakta. Ya, pembahasannya ini ke agama yang mana bang? Aku kan nanya itu, Tuhan buatan atau palsu. Data itu termasuk Tuhan abang juga. Ya enggak lah, masa Tuhan saya buatan? Kan ini tulisan abang sendiri, Tuhan buatan atau palsu itu kan untuk diri abang sendiri abang tuliskan. Enggak lah, itu kan pertanyaan. Kalau Tuhan saya buatan, buktikan. Kalau saya katakan Tuhan Anda buatan, Anda sendiri sudah membuktikan. Katanya Tuhan Anda diminta digambarkan, kan gitu. Benar nggak? Iya benar, memang itu kan memang sudah ada di tradisinya. Kalau abang paham, ya sudah, berarti Tuhan Anda memang buatan. Gitu aja kok repot. Loh. Abang, agama abang apa sih? Agama saya apa sih? Tidur aja sana. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo kawan. Agama Anda apa sih? Udah bagus ya? Tes. Halo, tes. Wih, masih kayak robot. Masih ya? Kayaknya bukan jaringan deh. Perangkatnya kayaknya di sana. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Iya malam. Masih. Oh, Katolik. Ya. Bagaimana kabarnya Bang Zuma? Baik. Saya kabarnya baik. Aduh, alhamdulillah ya. Buka kameranya, silakan. Sebentar Bang, saya pakai baju dulu. Oke. Katolik. Jaringanmu kenapa? Bukan jaringan kali, headsetmu, headset. Enggak. Saya nggak pakai headset Bang ini. Enggak pakai headset Bang Juma. Kok bisa gitu ya? Saya sempat sambung speaker Bang. Jadi ini saya lagi dicas mungkin HP-nya. Iya tadi dicas. Udah. Enggak. Saya nggak sambil ngecas Bang. Ya buka kameranya kalau gitu. Tunggu ya di. Oke, siap. Sebentar, masih pakai baju. Nanti nggak enak. Lama kali pakai bajunya. Kenapa dia? Ayo, silakan. Yuk, udah Bang. Iya. Tema silakan dibahas. Ya maksudnya kita bahas tentang apa Abang? Tuhan buatan atau Tuhan palsu, silakan. Mari. Mari.
Ada tamu bang. Jadi gimana? Oke. Sebelum kita ke sana kan kita harus terjemahkan itu bang. Palsunya apanya yang palsu? Karena dia bukan Tuhan, dia makhluk, tapi Jadi, dibuat menurut menjadi abang, Tuhan. Oke, jadi yang aslinya gimana bang? Aslinya bukan makhluk, bukan manusia, Tuhan itu. Oh gitu. Jadi kalau Iya Bang dong. Zuma sebagai Tuhan, pertanyaan saya, kalau Bang Zuma sebagai Tuhan, Bang Zuma bisa tidak memilih untuk menjadi manusia? Memilih menjadi manusia artinya saya memilih menjadi ciptaan gitu. Memilih menjadi bisa lemah, memilih menjadi terbatas. Enggak. Pertanyaan Bang Zuma enggak usah menerjemahkan apa yang menjadi pertanyaan saya. Bang Zuma cukup menjawab. Ketika Bang Zuma menjadi Tuhan, bisa tidak Bang Zuma bisa memilih menjadi ciptaan? Enggak bisa. Kenapa? Karena saya maha kuasa, sementara ciptaan terbatas. Oke. Pertanyaan saya, kenapa yang maha kuasa tidak bisa memilih untuk menjadi ciptaan? Ya nggak bisa, karena kalau dia menjadi ciptaan bukan lagi maha kuasa. Oke, berarti dia bukan Tuhan dong. Ya, justru Tuhan. Tuhan. Oke, saya balik tanya. Artinya begini. Saya balik begini, tanya. Bang. Saya balik tanya. Tunggu. Enggak, Gantian kita supaya kita enggak sampai usah. pada kesimpulan. Abang bertanya kepada saya. Kenapa nggak mau ditanya? Saya sudah tahu. Pertanyaan abang itu mau mengarah ke mana? Kalau dikatakan maha kuasa, Enggak. kalau dikatakan maha kuasa, nah, kalau dikatakan maha kuasa, kalau dikatakan apa arti maha kuasa? Kalau dikatakan apa arti maha kuasa, Bang? Maha kuasa artinya tidak ada baginya titik tidak maha kuasa. Iya, oke. Sekarang kalau dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ketika dia menjadi manusia, bolehkah yang maha kuasa menjadi manusia? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Berarti manusia kau mengatur maha kuasa dong. Justru Anda yang mengaturnya. Nah, itu salah pemahamannya di situ, Abang. Manusia itu maha kuasa enggak? Manusia itu maha kuasa. Manusia enggak maha kuasa. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Bang Zuma. Ketika manusia posisinya tidak maha kuasa, maka Tuhan tidak akan mungkin menjadi tidak maha kuasa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Islam pun salah kalau dia mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Saya menantang kalau ada Islam mengatakan begitu. Tuhan itu terikat oleh sifatnya yang maha kuasa. Maka tidak mungkin yang maha kuasa memiliki ruang untuk menjadi tidak maha kuasa. Dia terikat oleh kemahakuasaannya sehingga tidak ada sedikit pun titik kelemahan. Karena tidak ada titik kelemahan pada dirinya, maka dia tidak mungkin menjadi manusia, makhluk. Yang ada, dia yang maha kuasa, berkuasa menciptakan makhluk. Bukan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk. Itu yang betul. Sekarang saya tanya sama Anda, mana yang masuk di logika sehatmu? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Mana yang masuk logikamu? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah atau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah? Silakan buka mic-mu, kau bicara. Jangan kesurupan tapi ya. Silakan. Kau musyawarah itu kau gitu loh. Saya maunya bertemu dengan abang malam ini. Ini proyek yang diakui oleh umat muslim. Putus-putus dia, jaringan dia ya. Atau jaringan kita teman-teman. Aku beralasan dengan
Gini loh, Bang Zuma. Pertanyaan saya satu saja. Ya. Allah itu maha kuasa tidak? Pertanyaannya yes, maha kuasa ya. Maha, bukan cuman kuasa lo ya, dia maha. Iya. Maha. Iya. Saya balik nanya, kita sepakat dong. di situ. Ya, saya balik nanya. Oh, nah, kau kenapa takut ditanya? Kenapa kamu ini takut ditanya? Kenapa? Kenapa kamu takut ditanya? Pertanyaan sederhana. Kenapa? Oke, pertanyaan kamu ditanya? saya. Kenapa? Cuman bisa bertanya kenapa? Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, kemahakuasaan Tuhan ini pernah berhenti enggak? Iya, kau dengar dulu saya. Saya mau bertanya kepada Abang. Kenapa kemahakuasaan Tuhan ini? Maha kuasa ini pernah berhenti enggak maha kuasa? Saya bertanya kepada apologet yang pintar, yang diakui oleh sejagat gitu loh, Indonesia. Maha kuasa itu maksudnya, dengar, jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya. Jangan bicara itu sendiri. Maha kuasa, boleh? Maha kuasa. Nah, sekarang saya balik nanya. Kemahakuasaannya itu apakah bisa berhenti? Jawab. Gimana saya mau bicara, Abang? Gini loh. Kemahakuasaannya itu apakah pernah berhenti? Iya. Saya mau menjawab itu, boleh? Saya bisa berbicara. Oke. Ya, justru saya tanya kau koplak. Kau jawab. Kau yang koplak karena kau ini kan kau tidak mau ditanya tapi mau bertanya. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu pernah berhenti enggak? Kau rekam ini supaya besok diposting. Nah, besok kau posting lah di dalam ini apa namanya TikTok. Yang disebut maha kuasa itu pernah berhenti enggak? Oke. Tidak terhentikan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti dia tidak bisa jadi manusia kalau begitu. Lah itu. Salahnya ada di situ, Abang. Nah, katanya tidak bisa berhenti, tidak bisa terpenjara oleh ruang dan waktu. Berarti dia tidak bisa jadi manusia dong. Ini kita berdebat secara filsafat. Oke, pertanyaan saya buat Abang. Ngomong apa ya? Bertanya lagi. Bang Zuma maha kuasa. Oke, saya maha kuasa ikut. Oke, Bang Zuma maha kuasa. Saya tidak maha kuasa. Saya bukan Tuhan. Bisa tidak yang maha kuasa memilih untuk menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa. Malah itu alasan yang tidak logis, Abang. Berarti manusia kau maha kuasa enggak? Enggak, kau membatasi kemahakuasaan. Manusia maha kuasa enggak? Enggak bisa. Cara berpikir Abang itu sudah. Manusia maha kuasa enggak? Tidak. Bisakah Tuhan tidak maha kuasa? Bisakah Tuhan menjadi tidak maha kuasa, menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa. Wah, berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia tidak bisa berbuat menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia berarti dia menjadi tidak maha kuasa. Lah, itu cara berpikir Abang yang sesatnya di situ. Manusia maha kuasa enggak? Nah, saya maha kuasa. Artinya saya bisa berbuat sesuai dengan kehendak saya. Lah, manusia maha kuasa enggak? Kau jangan manusia dari sudut pandang manusia dulu. Kau masuk dari sudut pandang Allah. Kamu harus jawab itu dulu. Manusia maha kuasa tidak? Nah, Allah maha kuasa tidak? Kalau Tuhan iya. Sekarang manusia yang kutanya. Tuhan iya. Pertanyaan saya. Kalau Tuhan maha kuasa bisa tidak? Dia bisa menjadi manusia. Kalau Tuhan maha kuasa, manusia maha kuasa enggak? Ya, Tuhan bisa tidak yang maha kuasa menjadi manusia. Manusia maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa bisa tidak menjadi manusia. Aduh, Bang. Berarti Tuhanmu bisa jadi kucing. Tuhanmu bisa jadi kucing. Ya. Bisa. Bisa jadi babi. Bisa. Bisa jadi setan. Bisa. Bisa jadi tai. Lah, kaulah. Ya, kau yang tai. Kutanya kau. Kenapa kau batasi Tuhanmu? Kenapa kau batasi Tuhanmu? Tuhanmu bisa jadi tai. Tuhanmu bisa jadi tai. Tuhanmu bisa jadi tai. Karena kau batasi. Tuhan gak bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Allahu Akbar. Tuhanmu bisa jadi tai. Ya kau yang kamu jawab. Tuhanmu bisa jadi
Kau kalah Bang Zuma. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Iya, kau kalah Bang Zuma. Tuhanmu bisa jadi tai. Masa kau bisa membatasi kemahakuasaan Iya, Tuhan? aku tanya Tuhan dulu. tidak Berarti bisa manusia. kalau konsepmu seperti itu, Tuhanmu bisa jadi tai. Wah, dia bisa jadi apa? Berarti bisa jadi tai juga. Terserah kau mau menerjemahkan Kok jadi dia jadi saya? apa? Kenapa jadi saya? Kamu yang memiliki konsep. Berarti kau Tuhan tuh bisa hanya jadi tai. logikamu Tuhanmu bisa itu jadi sesat tai. semua. Tuhanmu bisa Kau jadi jagoan upil. jadi apologet. Tuhan bisa jadi Kau upil. jagoan jadi apologet. Apologet. Tuhanmu bisa tapi jadi sendal cara jepit. berpikir kamu tuh sesat semua tuh. Cuma Tuhanmu bisa jadi kau nyamuk. rekam. Kau rekam. Tuhanmu bisa jadi tai gigi. Kau rekam dulu. Debat kita malam ini. Saya pasti hancur kau. Tuhanmu bisa jadi apa saja kan? Cara pikir saja. Tuhanmu bisa jadi apa saja? Hah? Tuhanmu bisa jadi apa saja? Kalau saya mau jadi tai juga bisa. Oke, saya jadi tai bisa itu. enggak? Inilah kualitas orang Islam berdebat. Kualitas orang Muslim berdebat begini. Tanya lagi, Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Kualitas Islam berdebat begini. Kualitas kau bilang kenapa kau batasi Tuhanmu? Katanya Tuhanmu tidak terbatas. Disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung filsafatnya nol. Tuhanmu bisa jadi Disanjung-sanjung oleh umat Muslim filsafatnya nol. Pertanyaannya saya nggak dijawab. Kau mau menangis? Saya nggak nangis. Mau menangis? Saya nggak nangis. Kau yang nangis. Tuhanmu bisa jadi tai. Kualitas itu kau itu hanya congor Kenapa saja jadi dia. kualitas yang kupertanyakan? Kau mengatakan Tuhanmu maha kuasa. Tuhanmu maha kuasa. Terus Tuhanmu bisa menjadi apa saja. Kau bilang jadi babi bisa. Tuhanmu jadi babi bisa. Kau rekamlah. Tuhanmu jadi babi bisa. Nah, kualitas jawaban Anda itu menentukan bagaimana Anda itu posisinya Anda itu. Tuhanmu bisa jadi babi. Nah, itu dia. Cara berdebatnya kau itu nggak berkualitas sebenarnya. Tuhanmu bisa jadi babi. Pertanyaan saya apa? Kau jawab apa? Udah, kau turun. Kau nangis. Enggak deh. Kasihan Dela. Kasihan Dela. Masih mau datang besok. Itulah akibatnya. Kalau otak nggak dipakai. Tuhan bisa jadi apa saja katanya. Gak boleh kau batasi Tuhan. Lah, kau yang membatasi Tuhanmu, koclok. Tuhan itu tidak terbatas, makanya dia tidak jadi manusia. Sebab kalau dia jadi manusia, dia terbatas. Apa buktinya? Tuhanmu Yesus tidak bisa cebok sendiri. Paham kau? Terbatas dia. Gak bisa dia cebok sendiri pada saat dia bayi. Terbatas. Tuhan itu tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kapan dia menjadi makhluk berarti dia menjadi bukan Tuhan lagi. Ini konsep yang keliru. Kalau ada umat Islam juga mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, matamu. Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Mustahil Tuhan menjadi lemah. Mustahil Tuhan menjadi makhluk. Mustahil Tuhan pakai sempak. Mustahil Tuhan pakai sendal. Paham? Kalian memang idiot. Oh, kau batasi Tuhan. Kau nggak pilih. Wah, sekarang giliran ditanya apakah Tuhan mau jadi babi? Bisa. Jadi kucing? Bisa. Jadi setan? Bisa. Jadi tai? Terdiam langsung. Inilah kalau agama cuman akal-akalan doang. Modal idiot beragama, gak punya otak. Nah, kayak gitulah jadinya. Asal percaya saja, asal meyakini saja. Nah, hati-hati kau pakai sandal kau. Jangan-jangan Tuhanmu lagi main-main jadi sandal, kau pakai pula. Aneh, konsep apa itu? Gara-gara kau memaksakan dirimu anaknya orang jadi Tuhan. Bukan Tuhan itu menjadi manusia. Manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Kau Tuhan kan hari ini. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Malam juga. Ya. Malam Bang.
Aku Bang Juma cuma pengen bertanya ya Bang Juma, bukannya seperti Buka apa ya? kameranya, Bukan. Oh ya, aku ini gelap nih, udah. Gak apa-apa. Lagi di. Silakan. Itu terang kok. Aku cuma pengen bertanya ya Bang Juma ya. Ini masalah gimana ya? Pemahaman, maksudnya bukan pemahaman, apa ya namanya? Mau belajar lah kayak gitu. Kan saya kan Kristen Bang Joma ya. Iya. Jadi saya kan ini kan saya sering masuk ngelihat perdebatan, ngelihat apa-apa kayak gitu kan. Jadi saya pengen tahu kayak gitu. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu jalan kehidupan kan, seperti itu. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan kan, saya kan terlahir dari perut seorang Kristen. Iya. Sedangkan kalau orang Muslim kan, saudara-saudara Muslim kan bilangnya kayak gini, yang beragama Kristen itu nantinya nggak bakalan masuk surga kan? Iya. Seperti itu mungkin. Iya. Nah, memang. Terus? Nah, sedangkan kayak gini prinsipnya. Kalau kita berpikir secara logika, ini logika aku, bukan logika yang lain ya. Andainya orang Kristen nggak masuk surga, sedangkan mereka Kristen dari lahir, kan seperti itu. Mereka diciptakan dari perut seorang Kristen. Biarpun mereka baik, biarpun mereka ini, nanti ujung-ujungnya nggak masuk surga, berarti Tuhan itu tidak adil lah, kayak gitu menurut pendapat saya. Kalau kita berpikir seperti itu kan, paham mungkin Bang Joma apa yang saya maksud? Paham. Ya. Paham. Jadi terus kalau seandainya orang dari Kristen itu kelakuannya baik, kelakuannya apa namanya, nggak pernah bikin salah, nggak pernah ini, tutur kata baik sama masyarakat, sama teman-teman, sama saudara, nanti pas sampai akhir lalu nggak masuk surga, kan nggak adil jadinya kalau kayak gitu kan. Itu menurut orang Kristen, menurut orang Islam kan, dan menurut orang Kristen juga, orang Islam seperti itu. Kalau nggak masuk Kristen ya apa namanya, nggak masuk surga. Nah, jadi gimana? Iya, jadi gini Bung. Ya. Dalam pandangan Islam, Allah itu tidak ditanya. La yus'al amma yuf'al. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu tidak ditanyai tentang apa yang Tuhan kerjakan, tapi kitalah yang ditanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Jangankan lahir di tengah-tengah rumah tangga Kristen, lahir menjadi perempuan atau laki-laki pun kita tidak ada hak untuk mengintervensi itu. Kan gitu. Tidak ditanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan Kristen? Tapi apakah Anda tidak punya akal? Kan itu keistimewaan yang dikasih kita ke manusia ini adalah bahwa kita dikasih akal. Sekarang masuk akal nggak Tuhan itu pakai celana dalam? Nah, kalau kita kan, kalau kita Kristen kan, ya lanjut Pak, lanjut Bang. Masuk akal nggak Tuhan itu dibunuh? Masuk akal nggak Tuhan itu ketakutan? Dan seterusnya. Menurut saudara, jujur, terlepas Anda Kristen, masuk akal nggak Tuhan dibunuh oleh ciptaan? Kalau Tuhannya sih, kalau menurut ini nggak mungkin bisa dibunuh kalau Tuhannya kan. Tapi ini kan dia, kalau kepercayaan kami umat Kristen kan karena dia Anda yang membuat-buat, menjadi manusia kan, kayak gitu. Jadi seperti ini. Bukan. Tunggu dulu Bang Juma, Bang. Ini jadi kan prinsipnya kayak gini. Tidak semua orang Kristen itu artinya bisa ngikut masuk. Soalnya kan kita dilahirkan dari rahim seorang Kristen ini kan, itu udah ditakdirkan sama Tuhan. Kamu lahir di perut orang Kristen. Jadi tidak semua pola pikirnya itu sama, biarpun orang itu baik kan kayak gitu. Apalagi kalau dia tidak seperti kita ini yang suka nonton masalah kayak gini kan, kayak gitu. Kan kadang-kadang orang-orang Kristen juga dia asik dengan kehidupannya
apa namanya kebutuhan keluarga apa-apa. Jadi dia nggak mikir ke arah sana, tapi dia tetap berbuat baik sama masyarakat sama ini. Apakah dia itu masuk surga nanti? Itu Enggak aja dong. pertanyaannya. Enggak masuk surga lah. Kalau kita yang bisa ngelihat kayak gini mungkin ini bisa berpikir ini. Yang orang yang cuek acuh urusan yang kayak gini gimana jadinya? Apakah dia itu nanti biarpun dia baik dia nggak masuk surga, apakah itu adil? Ayo. Adil dong, adil. Kenapa kau masuk neraka? Ya karena saya tidak menyembahmu. Kenapa kau tidak menyembahku? Ya karena saya sibuk dunia. Adil kan? Nah inilah upahnya. Tapi dia baik dalam masyarakat. Dalam kehidupannya sehari-hari itu dia nggak pernah bikin masalah. Baik kepada orang lain, tapi dia nggak baik terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kan dia kan sudah percaya bahwa dia udah ditakdirkan dilahirkan dari Kristen. Cocok ketika dia lahir dari Kristen. Nah, begitu dia lahir, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Pakaiannya dipilihkan oleh orang tuanya, makanannya dipilihkan oleh orang tuanya. Begitu dia dewasa, apakah masih dipilih makanannya? Dipilih sendiri kan? Nah, kenapa ketika dia dewasa dia nggak milih sendiri Tuhannya? Kenapa dia mengikuti kemudian Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang dilahirkan manusia? Di mana otaknya? Enggak, bukan kayak gitu Bang, maksudnya kan. Jadi kalau iya makanya itu tadi poinnya. Iya, kalau dia mengikutin yang acara-acara seperti ini, tapi kalau dia nggak ngikutin acara-acara seperti ini, dia fokus ke ajaran agama yang justru itu dia maksud ikutin dari saya. lahir, ayo. Maksud saya memang betul begitu. Nah. Masuk aja di gereja, lalu lihat ada tanda salib, ada manusia begini, itu sebagai akal sudah bisa sampai ke situ. Ini apa ini di atas ini? Tuhan, kok bisa Tuhan dibunuh sama manusia? Ya. Tapi ini saya meskipun satu tidak ada sedikit, dunia Pak. debat seperti ini, dia pastinya harus tahu dong. Ya. Aku satu lagi. Apakah orang Kristen ini nggak ada orang baik? Itu aja. Kristen orang baik. Siapa bilang orang Kristen tidak baik? Nah, tapi baik berarti belum beda. tentu benar. Ya inilah. Ya ini yang saya bingung itu. Setiap jawaban yang kayak abang-abang ini kemarin sama Ibu Ripa, dia bilang orang Kristen nggak ada yang baik katanya. Kalau saya katakan aku jadi bingung Kristen baik. jadinya. Tapi baik. Bang Joma beda. Kalau belum tentu Ibu benar. Ripa bilang kayak gitu. Orang Kristen itu nggak ada yang baik sama sekali, semuanya. Ibu Ripa bilang kayak gitu. Jadi ini Bang Juma bilang orang Kristen itu baik. Nah, jadi gimana ini? Kok beda-beda semua pendapat? Setiap saya nanya-nanya seperti itu, saya nggak dapat jawaban yang tepat. Maaf ya. Soalnya saya belajar, saya tidak tahu tentang ayat. Kalau pembahasan tentang ayat, pembahasan tentang apa namanya? Ayat Al-Quran, kita saya nggak ngerti, saya cuma berpikirnya pakai logika, kan kayak gitu. Maaf ya Bang, kalau saya ada salah-salah bertanya kayak gitu ya. Boleh saya bicara? Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika sehat, orang Kristen itu paling mudah sampai kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan Tuhan buatan. Ini loh Tuhanmu, siapa? Yesus, manusia. Loh, kok Tuhan saya manusia? Dengan adanya hal seperti itu, maka Anda akan mencari Tuhan yang benar. Dibandingkan kami umat Islam. Kami nggak ada mana coba Tuhan